warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teman-teman sudah bergabung kembali di sini ya. Insyaallah malam ini sepertinya banyak yang tidak hadir, beberapa juga WA ke saya minta izin, bahkan ada yang juga keluar kota. Salam juga dari Pak Arif untuk semuanya, karena kebetulan lagi tidak di Jakarta. Kita doakan yang masih dalam perjalanan, kalau ada yang datang semoga Allah mudahkan dan sampaikan dengan selamat ke tempat tujuan. Yang mungkin sakit semoga Allah sembuhkan, kemudian nanti di lain kesempatan insya Allah ketika mereka telah Allah beri kesembuhan bisa bergabung kembali dengan kita dalam pengajian ini. Teman-teman semuanya, kita sekarang berada di teman-teman ini belum ada buku ya, nanti bisa tanya. Fitra juga belum datang, kayaknya masih ada acara di Rumah Hati, katanya datangnya telat ya. Kita ada di halaman 11, mungkin yang tidak ada bukunya bisa nanti dinikmati saja. Kita akan coba bicara masalah malaikat malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah, suatu masalah. Idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu atau ditanyakan kepadamu, wa kaifa tu'minu bil malaikah, bagaimana caranya engkau beriman kepada malaikat. Wa kaifa tu'minu bil malaikah, bagaimana caranya beriman kepada malaikat. Ada berapa malaikat? Ada berapa malaikat? Oh, 10 saja malaikat. Sedikit sekali malaikat 10. Yang wajib diketahui 10. Yang tidak wajib diketahui? Yang tidak wajib diketahui? Jadi jumlah malaikat tidak diketahui atau tidak ada dalil secara khusus yang menyebutkan jumlah malaikat secara keseluruhan. Hanya Allah saja yang tahu berapa jumlah malaikat seluruhnya. Ada hadis riwayat yang menyebutkan bahwa di setiap jengkal bumi ini, di bumi ini setiap jengkalnya itu ada malaikatnya. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa jika digabung jin dan manusia secara keseluruhan itu masih kalah banyaknya dibanding malaikat. Saking banyaknya malaikat. Sudahlah besar malaikat, banyak pula. Kita ini sombong pula setelah itu. Lawan malaikatnya udah nggak sanggup. Apalagi kalau mau berhadapan dengan zat yang menciptakan malaikat. Jadi kecil sekali. Makanya ada doa begini bunyinya, kita pengaduan ke Allah. Antal qawiyyu wa nahnu du'afa. Engkau ya Allah maha kuat, dan kami ini sungguhlah sangatlah lemah. Nah, dari semalaikat seluruhan itu ada 10 malaikat yang wajib diketahui ya. Ada 10 malaikat yang wajib diketahui. 10 malaikat itu dibagi ke dalam 4 fase. Dari 10 malaikat tadi itu ada yang disebut dengan al-mutasarrifun. Al-mutasarrifun. Ini yang pertama. Ada yang namanya lagi al-fatinun. Ada lagi namanya, ini tugasnya ya, al-hafidhun. Ini dari 10 malaikat tadi itu. Yang terakhir al-khazinun. Al-khazinun. Malaikat al-mutasarrifun itu 4. Malaikat al-fatinun itu ada 2. Malaikat al-hafidhun itu ada 2. Malaikat al-khazinun ada 2. Berapa dia totalnya? 10 ya? 10 malaikat. Itu pembagian para malaikat dari 10 yang wajib. Al-mutasarrifun itu artinya malaikat yang diberi tugas untuk mengatur tugas-tugas yang utama. Nah, itu arti dari al-mutasarrifun. Itu artinya. Tugas-tugas yang utama. Siapa malaikat yang 4 itu? Jibril. Yang apa tugasnya?
menyampaikan wahyu. Terus Israfil tugasnya meniupkan sangkakala. Terus ada lagi Mikail, tugasnya menurunkan rezeki. Yang keempat, malaikat Israel, tugasnya hati-hati itu. Bagian terakhir itu hati-hati itu. Tuh kalau datang ketemu sama orang yang jahat tuh main ngentak-entak aja tuh. Nggak mau tahu kita teriak nggak teriak, sakit nggak sakit, nggak mau tahu, ditarik saja sudah. Itu al-mutasarrifu. Nah, 4 malaikat tadi itu Jibril, Israfil, Mikail, Israel, itu disebut malaikat al-mutasarrifun. Mutasarrifun artinya malaikat yang memiliki tugas yang utama. Disebutkan di dalam kitab ini nama kitabnya ini, Daqaiqul Akhbar. Setiap daqaiq itu dari kata daqiqah, detik artinya. Akhbar berita-berita. Jadi setiap, kalau bahasa kita apa? Detik-detik berita ya, bukan detik.com ya, detik-detik berita. Itu ya, detik-detik berita. Fi dzikril jannati wan nar, dalam urusan penyebutan surga dan neraka. Bukunya ditulis oleh Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa malaikat yang paling utama yang diciptakan oleh Allah itu 4 malaikat tadi itu. Itu penciptaan yang paling utama, yang paling utama. Tapi malaikat yang paling besar yang penciptaannya bukan 4 malaikat ini. Malaikat yang mengangkat arasnya Allah itu. Itu yang paling besar itu. Karena dia mengatakan ujungnya itu di atas langit ke-7, kakinya di kedalaman bumi paling dalam. Cuma kita nggak bisa ngelihat. Nah, kalau bisa kita ngelihat, kalau bisa kita ngelihat, udah, bukan, tak ada lagi yang pergi ke pasar, semua pergi ke masjid. Ya, itu malaikat. Nah, 4 malaikat inilah penciptaan malaikat yang paling utama. Sebagian para ulama akidah mengatakan bahwa dari 4 malaikat ini, malaikat Jibril alaihissalam itu adalah ketuanya para malaikat atau pemimpinnya para malaikat. Tetapi malaikat Jibril pun tidak hafal nama semua malaikat. Saking banyaknya itu malaikat. Malaikat Jibril ketuanya aja, pemimpinnya aja nggak habis hafal nama malaikat. Sama lah kalau kita misalkan mimpin sebuah organisasi, muridnya sudah anggotanya sudah ribuan, mana kita hafal lagi? Ente siapa? Muhammad. Ente Muhammad juga? Ente Muhammad. Ini ada berapa Muhammad di sini? Nah, besok ketemu ini Muhammad yang mana ini? Nah, bingung kita. Malaikat Jibril pun, karena malaikat juga makhluk, bukan Tuhan. Malaikat juga makhluk sama seperti kita, manusia juga sama-sama makhluk. Nah, ini yang 4. Al-Fatinun artinya yang menguji. Malaikat yang menguji. Apa yang diuji? Diuji nanti ketika masuk ke dalam kubur. Diuji dalam kubur. Siapa malaikat itu yang diuji dalam kubur? Ada berapa malaikatnya? 2, Mungkar dan hati-hati, banyak orang menyebutnya Mungkar Nangkir. Dia nyebut Nangkir. Kalau berubah irnya jadi jadi makanan tuh. Bukan Nangkir, Nakir. Bukan Nangkir. Itu hati-hati itu. Salah nyebut Nangkir. Mungkar, Nakir. Itu. Banyak orang yang salah nyebutnya. Mungkar Nangkir tugasnya adalah mempertanyakan fit and proper test setelah kematian. Tapi proper testnya bukan ketika hidup, ketika mati. Kita mati masuk kubur baru di profit test. Marabbuka, baru datang ke malaikatnya itu. Profit testnya. Kalau gagal pada saat profit test itu nggak masuk surga tuh. Neraka langsung. Cuma nanti ketika dibangkitkan. Yang pasti di kubur ya dihukum dulu. Itu tugas malaikat. Nah, malaikatnya itu malaikat yang seram. Perawakannya seram. Begitu datang, bukan bawa kipas angin, bawa palu gada. Kan datang kipas angin, bawa palu gada. Dibawa palu. Kalau salah kita menjawab, dihantamnya kita. Itu malaikatnya. Menakutkan malaikat Mungkar dan Nakir. Dan orang yang bisa selamat dari Mungkar dan Nakir itu adalah hanya orang yang beriman. Saya pernah cerita, teman-teman mungkin sebagian sudah mendengar, Abdullah bin Abbas itu ketika cerita tentang surga dan neraka biasa saja. Dicerita tentang kehebatan neraka biasa saja Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu Rasulullah, murid beliau. Dicerita tentang neraka biasa saja, tidak jadi masalah. Tapi begitu disebut tentang kubur langsung pingsan. Begitu sudah sadar ditanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa ya Abdullah bin Abbas ketika diceritakan tentang neraka engkau biasa saja, tapi ketika cerita tentang kubur malah engkau pingsan? Kata Abdullah bin Abbas, kalau selamat di kubur maka selamat di akhirat kelak.
Tapi kalau celaka dikubur, celaka di akhirat. Itu yang menyebabkan Abdullah bin Abbas pingsan. Itu sebabnya kalau lepas dari mungkar dan nakir, maka insya Allah akan lepas di hari kiamat, akan selamat. Tapi kalau celaka dengan mungkar dan nakir, nggak ada cara untuk selamat. Nah, itu disebut dengan al-fatinun. Yang selanjutnya disebut dengan al-hafidun, yang menjaga. Apa yang dijaga? Dijaga setiap apa yang kita lakukan dicatat oleh mereka ketika di dunia ini. Malaikatnya ada dua, yaitu Raqib dan Atid. Nah, malaikat Raqib dan Atid ada yang berpikir malaikatnya cuma dua. Enggak. Malaikatnya namanya dua, tapi malaikatnya banyak. Malaikatnya banyak. Kan cuma dua. Jadi Raqib dan Atid, saya belum tentu Raqib dan Atid yang lainnya. Beda. Sebagian para ulama ada yang berpendapat begini, bahwa Raqib dan Atid ketika bekerja, itu Raqib itu pemimpin dari Atid. Karena Raqib yang mencatat amalan baik, Atid yang mencatat amalan buruk. Nah, setiap kali ada perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba, nah itu Raqib cepat tuh catatnya. Tapi kalau ada perbuatan yang ingin dikerjakan oleh orang hamba, perbuatan buruk baru diniatkan, itu nggak dicatat dulu, ditunggu sampai dia lakukan. Begitu sudah dilakukan, itu pun ditanya kepada malaikat Raqib oleh malaikat Atid, aku catat atau tidak nih? Aktubuhu amla, aku catat atau tidak? Kata malaikat Atid yang mencatat buruk. Tanya kepada malaikat Raqib, kata malaikat Raqib, tunggu dulu, mungkin dia taubat. Mungkin dia taubat. Kalau dia taubat, biar kita nggak usah catat. Nah, ditunggu tak taubat-taubat. Nah, catatlah itu. Udah selesai urusan kita. Nah, taubat kita udah melakukan, astagfirullah, salah ini. Taubat. Tak dicatat oleh malaikat. Segitu mudahnya, segitu luar biasanya Allah menetapkan urusan hambanya. Cuma kita saja yang kurang memahami kasih sayangnya Allah. Yang terakhir, yang keempat, al-khazinun. Al-khazinun itu dasar kata khazanah. Tahu khazanah ya? Khazanah itu tempat penyimpanan. Khazanah keilmuan itu artinya perpustakaan, tempat penyimpanan keilmuan Islam, ya, harta karun umat Islam berupa keilmuan yang besar. Nah, disebut al-khazinun karena kedua malaikat tadi, ya, dua juga malaikatnya itu menjaga tempat penyimpanan terakhir, penyimpanan orang-orang yang baik di surga dan tempat menyimpannya orang-orang jahat di neraka. Yang baik disebut dengan malaikat Ridwan. Nah, ini ada nama Ridwan di sini. Nah, kalau punya anak nanti kasih nama Ridwan. Ya, semoga kalau ditanya, kenapa kasih nama anak Ridwan? Semoga jadi ahli surga seperti penjaga malaikat, penjaga surganya. Nah, gitu. Jangan kasih nama Malik, mengerikan. Karena Malik itu menjaga neraka. Enggak apa-apa kasih nama Malik. Malik itu salah satu pendiri mazhab yang 4. Malik bin Anas namanya, ya, Imam Maliki. Kasih nama. Kalau ditanya, kenapa kasih nama Malik? Kan Malik menjaga neraka. Biar dia takut sama neraka. Setiap kali dia dengan menyebut nama dirinya, teringat malaikat neraka. Gak berani dia macam-macam. Nah, ya. Ridwan untuk menjaga surga, Malik yang menjaga neraka. Nah, itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, inilah pembagiannya. 4 al-mutasarrifun, 2 al-fatinun, 2 al-hafidun, dan 2 lagi al-khazinun. Sudah pernah belajar ini? Yang begini-begini sudah pernah belajar? Belum, barunya namanya saja. Kita udah tambah nih, naik level. Udah tingkat berapa nih? Tingkat 2. Nanti kita naik lagi tingkat 3-nya. Ada tambah lagi ilmunya. Baik, kita lanjutkan. Fal jawabu, maka jawabannya, innal malaikata asnafun. Sesungguhnya malaikat itu berkelompok-kelompok. Asnaf itu artinya bermacam-macam, berkelompok-kelompok, saking banyaknya. Kenapa disebut bermacam-macam? Karena malaikat itu kondisinya berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang besar sekali, ada yang besar. Kalau kita kecil-kecil sekali. Kalau malaikat besar-besar sekali. Nah, itu cuma 2 bentuknya. Kalau kita begitu juga 2 bentuknya. Kita kecil-kecil ya. Besar kan orang Afrika besar, kecil-kecil. Ya kecil di mata kita. Oh, besar di mata kita. Tetap di mata malaikat kecil, apalagi di mata Allah. Kemudian juga para malaikat itu berbeda-beda dari sisi bentuknya. Udahlah kondisinya, keadaannya berbeda, bentuknya juga beda. Ada yang punya 1 saja sayapnya.
ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, ada yang ratusan sayapnya, macam-macam. Ada yang besarnya melampaui langit dan bumi, ada yang lebih besar dari itu, dia lebih besar dari itu, macam-macam bentuk para malaikatnya Allah. Ada juga bermacam-macam para malaikatnya yang memiliki tugas yang dibebankan oleh Allah. Nah, di sini aja udah beda-beda kan tugasnya. Malaikat Jibril nyampaikan wahyu, nggak pernah malaikat Jibril cabut nyawa. Kenapa? Karena tugasnya hanya menyampaikan wahyu. Tidak pernah malaikat Jibril mencabut nyawa. Tetapi ada malaikat yang pernah menyampaikan wahyu, menggantikan posisi Jibril dengan izin Allah, tapi bukan sifatnya selama-lamanya, hanya sebentar, namanya Israfil. Nah, itu ada dalam kitab-kitab sirah, ya. Pernah mengirimkan wahyu kepada Rasulullah SAW menggantikan posisi Jibril, bukan karena Jibril sakit, bukan. Kalau kita kan begitu, digantikan karena sakit, bukan karena sakit, tapi karena memang diizinkan oleh Allah. Hanya Allah yang tahu hikmahnya kenapa, tapi pernah beberapa kali, tapi tidak banyak, sedikit sekali. Nah, jadi bukan tugas utama. Nah, tugas utama malaikat, setiap malaikat satu tugas, bukan kayak kita. Kita kan nggak tahan diri. Kalau bisa sehari ngerjain 10 tugas, ya kan? Coba lihat pelajaran aja di sekolah ada berapa tuh? Pusing kepala kita. Nah, itu manusia tuh, ya. Berarti kita hebat daripada manusia. Iya, kalau taat. Kalau taat lebih hebat dari malaikat. Tapi kalau nggak taat, manalah. Jangankan sama malaikat, sama hewan pun kalah kita. Kalau tak taat. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga berbeda-beda dari sisi perbuatan. Maka ada malaikat kemudian yang nggak ada tugas dengan manusia, tugasnya cuma bertasbih saja, kerjanya subhanallah, 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 begitu itu ya kerjanya seumur hidup, begitu tuh sampai nanti datang kiamat, nggak pernah berhenti. Ada malaikat yang tugasnya disuruh sujud, sujud aja kerjanya, nggak pernah lelah untuk sujud, terus sujud. Saya boleh minta air putih saja. Nah, ada lagi malaikat yang tugasnya itu berkeliling, mengelilingi arsy Allah. Mengelilingi arsy Allah. Puluhan ribu malaikat berkeliling, bahkan ada yang menyebutkan ratusan ribu malaikat berkeliling di arsy Allah. Tugasnya hanya tasbih, takbir, dan tahlil. Itu saja. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gitu aja. Dan itu nggak berhenti-berhenti. Itulah hebatnya para malaikat. Beda sama kita. Kita tasbihnya ada, ya kan? Nonton juga ada. Betul ya? Nasyid pernah, koplo pun tak lupa. Nah, ini manusianya itu kita tuh. Ya, itu kita. Kalau malaikat enggak. Kalau tasbih ya tasbih saja. Nggak ingat dia yang macam-macam. Nah, kalau kita tuh ada yang kebalikannya. Itu manusia. Itu perbedaan malaikat dengan manusia. Faminhum, di antara malaikat tersebut ada yang disebut dengan hamalatul arash, yang menjunjung arash, ya, menjunjung arash. Jadi arash di atas mereka, bagaimana cara dijunjung hanya Allah yang tahu. Karena kita belum melihatnya. Nanti semoga Allah ketika kita dibangkitkan, semoga jadi orang soleh, nanti kita melihat hasilnya. Nah, di dalam surah Al-Haqqah ayat 17. Ini kalau teman-teman punya Al-Quran di dalam HP boleh dibuka. Surat Al-Haqqah ayat 17. Kata Allah firman Allah Subhanahu wa taala, wal malaku ala arjaiha. Kalau saya nggak salah begitu, ya, malaikat itu ada di seluruh penjuru langit. Kalau saya nggak salah begitu. Yahmilu 'arsya rabbika yauma fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Pada hari itu, maksudnya hari kiamat, 8 orang malaikat itu menjunjung arasnya Tuhanmu atau arasnya Allah. 8 malaikat. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam buku ini, dalam Qatrul Ghais ini mengatakan bahwa di dunia itu mereka hanya 4 orang. Nanti di akhirat jumlahnya 8 orang. Kenapa di akhirat 8 sedangkan di bumi 4? Menunjukkan akhirat lebih dahsyat, lebih luar biasa, makanya ditambah 2 kali lipat. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian ulama malah memilih untuk tidak berkomentari masalah ini. Yang pasti 8 orang nanti yang ada di hari kiamat, ya. Malaikat ini disebutkan a'la tabaqatil malaikah, malaikat yang berada di level paling tinggi. Bumi ini
Itu langitnya paling tinggi kan langit ketujuh. Setelah langit ketujuh tidak ada satupun lagi makhluk yang bisa melewati tanpa izin Allah. Hanya Rasulullah yang bisa melewati. Itu bertemu dengan Allah itu di Isra Mi'raj ya. Nah, itu yang tertinggi. Nah, malaikat ini berada di tingkat paling tinggi. Berarti di atas langit ketujuh, berarti ada tingkatan di atas. Nah, Arsy itu di atas langit yang ketujuh. Karena mereka yang menjunjungnya. Bagaimana menjunjungnya hanya Allah yang tahu. Kita tidak menggambarkan seperti kita menjunjung mengangkat batu, tidak. Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Nah, itu yang paling tinggi levelnya. Tidak ada lagi malaikat di atas itu. Tidak ada lagi. Kecuali nanti ada malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah. Bukan karena tempatnya di situ. Sedangkan level yang paling tinggi itu hanya level malaikat penjunjung Arsy itu. Malaikat yang paling besar itu yang malaikat itu. Nggak ada lagi lebih besar dari itu. Itu malaikat paling besar. Bukan hanya. Makanya disebutkan mereka malaikat yang paling besar wa awwaluhum wujudan, malaikat yang pertama sekali Allah ciptakan. Nah, itu malaikat Arsy. Bagaimana bentuknya hanya Allah yang tahu. Beberapa riwayat mengatakan bahwa jarak perjalanan itu ratusan ribu tahun dari ujung ke ujung. Bagaimana besarnya itu ratusan ribu tahun itu. Kita 2 tahunnya udah habis keliling bumi pakai pesawat tuh ya. Ini ratusan ribu tahun. Besar mana malaikatnya? Rasulullah saja ketika terima wahyu pertama sekali itu ketika pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli kan, itu memenuhi langit dan bumi saking besarnya. Itu baru malaikat Jibril. Bagaimana dengan malaikat ini? Subhanallah. Maka yang perlu kita yakini dalam hati bukan besarnya malaikat itu, tapi kekuasaan dan kemahaagungan yang menciptakan malaikat sebesar itu. Ada mobil lewat nih, canggih betul. BMW terbaru lewat. BMW. Bukan BMW yang hebat, yang sanggup membuat BMW itu yang hebat. Kita terlalu terpaku dengan BMW tapi lupa otak mana yang begitu jenius bisa menciptakan BMW itu. Gitu loh cara melihatnya. HP, kita pakai HP. Sekarang dunia yang jauh terasa dekat, yang tak bisa dilihat tinggal ditonton di dalam kamar. Dulu tak bisa. Kita mau tahu Amerika keluar rumah juga nggak kelihatan. Sekarang nggak perlu keluar rumah. Dalam selimut kita bisa lihat Amerika hari ini. Dulu keluar rumah kita nggak bisa lihat Amerika. Sekarang dalam selimut bisa lihat Amerika. Apakah HP itu hebat? Tidak. Yang hebat adalah kepala manusia yang bisa menciptakan HP tersebut. Tapi ada yang lebih hebat dari itu, yang menciptakan kepala manusia itu. Nah, itu cara melihatnya begitu. Nah, jadi bukan ketika kita cerita malaikat, bukan malaikat yang paling penting kita kagumi. Tapi yang kita kagumilah yang menciptakan malaikat. Kok bisa malaikat sehebat itu, sebesar itu bisa Allah ciptakan? Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan ketika ingin melakukan sesuatu, idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin melakukan segala sesuatu atau sesuatu apapun, maka Allah cukup mengatakan kun. Allah katakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah apa yang Allah inginkan. Semudah itu. Seperti kita membalikkan telapak tangan. Semudah itu. Kalau kita kan nggak bisa. Bikin kue itu aja sehari semalam itu. Kalau saya disuruh malah bisa rusak itu. Harus baca resepnya aja sebulan. Nanti kita manusia, selalu ada batasan, ada limit. Allah tidak. Nah, itu yang paling penting. Kemudian lagi, malaikat Arsy ini, ya, ketika menjunjung Arsy, maka jangan kita pahami Arsy Allah itu singgasana atau tempat duduknya Allah. Nah, bukan tempat duduknya Allah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan man i'taqada anna Allah jalisun 'alal 'arsy fa huwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah duduk di atas Arsy, maka dia kafir. Karena kalau kita berpikir Allah duduk di atas Arsy berarti sama seperti saya duduk di atas kursi. Saya duduk di atas lantai, saya duduk di atas karpet. Tidaklah seperti itu. Maka apa yang ada di atas Arsy yang dijunjung oleh malaikat tadi yang besar sekali, yang hebat sekali penciptaannya oleh Allah. Di atas di atas Arsy itu ada sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa yang di atas Arsy Allah itu Lauhul Mahfud. Tahu Lauhul Mahfud? Tempat disimpannya kitab. Ya, kitab-kitab itu sebelum diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya melalui malaikat. Itu. Nah, Lauhul Mahfud bunyi ada hadis dari Imam Bukhari begini bunyinya. Lamma khadallahul khalq, ketika Allah sudah selesai menentukan nasib manusia, kataba fi kitabih, Allah catat di dalam kitabnya. Allah menentukan lalu Allah
Catat, tujuan dicatat itu supaya nanti bisa diberikan kepada manusia. Fahuwa indahu, kitab itu yang sudah ditulis itu di sisinya Allah. Di sisi itu bukan berarti di samping ya, bukan berarti di samping. Nah, di sisi itu artinya menunjukkan berada di dalam ilmunya Allah. Gitu loh maksudnya. Fauqal arsh, di atas arsh. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului marahku. Nah, itu kata Allah, firman Allah. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan begini, hadis ini menetapkan bahwa dimungkinkan sekali arsy itu memang di atas Lauhul Mahfuz, itu di atas arsy. Kenapa? Karena Lauhul Mahfuz dan arsy sama-sama makhluk. Tetapi tidak boleh kita katakan Lauhul Mahfuz itu di sisinya Allah, nanti Allah ada di atas arsy. Karena Allah bukan makhluk, tapi Allah Khalik. Bisa dipahami? Jadi yang ada di atas arsy apa? Lauhul Mahfuz. Nah, itu begitu. Bahkan di sini disebutkan arsy itu, arsy Allah itu yuksa kulla yaumin alfa launin minan nur. Itu dihiasi setiap harinya dengan 1000 warna dari cahaya. Kalau kita tahu cahaya cuma satu saja kan, putih ya. Ada warna cahaya jingga, ada? Nggak ada warna cahaya jingga, itu biasa refleksi. Kalau cahaya yang kita tahu putih. Tapi begitu maha dahsyatnya arsy Allah itu setiap harinya dihiasi. Yuksa itu kiswah. Nah, kalau di Ka'bah kiswah itu kan apa, ditutup, itu ada kain penutupnya. Nah, kalau di arsy itu berarti dihiasi ya, karena memang cahaya itu hakikatnya bukan seperti kain. Dihiasi dengan 1000 warna dari cahaya setiap hari. Berganti terus setiap hari. Bahkan disebutkan makhluk Allah yang paling agung dari semuanya, dari malaikat, dari jin dan manusia itu arsy. Makanya arsy paling tinggi tempatnya. Bahkan ketika kita masuk surga sekalipun, nanti surga kita itu masih di bawah arsy. Nanti di hari kiamat kita masuk surga masih di atas arsy. Arsy itu Allah nanti masih di atas surga kita. Nah, jika kita dinaungi oleh arsy ya Allah. Seberapa besar hanya Allah yang tahu. Besar sekali arsy. Surga saja akan melebihi langit dan bumi kan? Arsy di atasnya. Sebesar mana hanya Allah yang tahu. Bahkan disebutkan di sini juga la yastati'u an yanzura ilaihi khalqun min khalqillahi ta'ala. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang sanggup melihat arsy. Hatta malaikat pun tak sanggup melihat arsy. Silau dengan cahayanya. Coba lihat. Makanya disebut ini penciptaan Allah yang maha agung. Ada ulama yang mengatakan faqila annahu jauharah khadra. Ada yang mengatakan bahwa arsy Allah itu dibuat dari intan hijau. Jadi intan berwarna, kalau kita, ini merah nih bukan. Intan berwarna hijau apa? Zamrud ya. Seperti itu. Bukan zamrud itu, bukan zamrud dunia. Jangan dipahami seperti zamrud di dunia. Nah, itu dibuat hijau. Itu sebabnya kenapa salah satu warna kesukaan Nabi apa? Warna hijau. Selain warna putih. Jadi Nabi ada 2 warna yang beliau cintai, beliau sukai, yaitu putih dan hijau. Baik, kita lanjutkan. Wa minhum hafun. Di antara mereka adalah malaikat yang mengitari. Hafun itu bukan nama malaikat. Itu sifat perbuatan malaikat. Namanya hanya Allah yang tahu, tidak ada yang tahu. Di mana dalilnya? Baca surat Az-Zumar ayat terakhir. Kau buka. Surah Az-Zumar ayat terakhir. Kalau nggak salah ayat terakhir surah Az-Zumar itu 75 kalau saya nggak salah. Kalau saya tidak salah. Kalau saya nggak salah itu Az-Zumar itu yang terakhir. Sudah. Coba ada yang bisa dibaca? Bismillah. Sambil saya minum dulu maksudnya. Surah Az-Zumar. Tahu surah Az-Zumar? Ada dalam Al-Quran. Dia daftar isi satu-satu. Coba dibaca. Ayat terakhir. Artinya tuh bahasa Janganlah baca artinya. wa taral malaikata
Nah, wa taral malaikata, dan engkau melihat malaikat-malaikat hafina, mengitari haulal arsy, di sekitarnya arsy. Itulah malaikat yang mengitari. Jumlah mereka berapa? 70.000 saf. Bukan 70 orang, 70.000 saf. Satu saf berapa? Hanya Allah yang tahu. Mengitari itu. Mengitari seperti kita mengitari Ka'bah di bumi. Makanya dia mengatakan dari kalangan ulama, arasnya Allah itu kiblat bagi penduduk langit sebagaimana Ka'bah kiblat bagi penduduk bumi. Nah, kiblat. Makanya ada malaikat yang mengitari aras Allah itu. Mengitari. Itu kerja mereka tuh. Apa kerjaan mereka? Coba dibaca lagi. Belum selesai tadi. Belum selesai itu. Wa taral malaikata hafina haulal arsy. Ya. Engkau melihat malaikat-malaikat yang mengitari di sekitar arsy Allah. Ngapa kerjaannya malaikat itu? Masih dijelaskan di ayat tadi masih. Nah, itu ada pekerjaan mereka masih dijelaskan oleh Allah di sana. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat meningkat di sekeliling arsy bertasbih memuji. Bacalah Al-Qur'annya. Jangan baca terjemahan Al-Qur'an. Saya suruh baca Al-Qur'an, bukan saya suruh terjemahan. Baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan bahasa Indonesia. Oke, bahasa Arab. Dari mana tadi Pak Ustaz? Wa taral malaikata Wa taral malaikata hafina min haulil arsy hafina min haulil arsy yusabbihuna yusabbihuna, bertasbih terus bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka. Itu tugas pertama. Jadi mereka mengitari arasnya Allah, memuji, mensucikan sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qudiya bainahum bil haq. Lanjut, wa qila alhamdulillah. wakil alhamdulillah. Ya. Jadi tugas mereka cuma satu tuh. Ketika mengitari aras Allah itu tugasnya cuma satu, bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, gitulah. Apa namanya, pujian-pujian kepada Allah yang mereka bacakan hanya kepada Allah. Hanya itu tugasnya, enggak ada tugas yang lain. Begitu terus kerjanya malaikat itu. Disebutkan di sini oleh Wahab bin Munabbih bahwa jumlah malaikat tersebut 70.000 saf minal malaikah. 70.000 saf malaikat. Satu saf hanya Allah yang tahu. Nah, di belakang saf ini pun ada lagi mi'atu alfi saf, ada 100.000 malaikat di belakangnya lagi. Itu kerjanya malaikat. Enggak ada kerjaan lain, itu aja kerjanya. Jadi enggak ada berhubungan dengan kita makhluk. Disebut di dalam Al-Quran. Kenapa Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Allah ingin menceritakan bahwa malaikat saja ketika diperintahkan itu sanggup untuk bertasbih terus menerus, maka apa yang menyebabkan kita kemudian tidak sanggup bertasbih kepada Allah? Padahal kita dituntut tidak setiap detik. Kan nggak dituntut setiap detik. Di saat kita tidur kan kita diangkat, nggak ada yang dicatat. Tidur kita, lalu ngomong yang nggak jelas, dicatat nggak oleh malaikat? Enggak. Karena kita nggak sadar saat itu. Kecuali Anda bangun bisa ngomong nggak tidur lagi, yang itu dicatat karena tadi udah sadar. Nggak dicatat sampai segitunya. Karena kita ada jam istirahat. Malaikat mana ada jam istirahat? Nggak ada tidur-tidurnya malaikat itu. Terus begitu, nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada pagi, nggak ada sore, nggak ada duha. Kalau kita duha aja sehari bisa 5 kali. Siang aja bisa 5 kali. 5 kali makan duhur. Ya kan? Jam 11 sudah sekali itu makan duhurnya, makan siang. Nanti jam 12 tambah lagi. Jam 2 nyambung lagi. Nggak habis-habis. Belum maghrib udah 5 kali duhur kita tuh. Nah, itu kita tuh. Itu manusia tuh. Malaikat nggak ada duhur, nggak ada ini segala macam gitu aja tuh. Subhanallah, subhanallah. Terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum ruhaniyun wa minhum karubiyun. Di antara malaikat itu ada juga malaikat ruhaniyun dan karubiyun. Ruhani dan karubi. Apa malaikat ruhani dan karubi? Nah, dalam kitab ini Daqaiqul Akhbar itu disebutkan. Yang pertama disebutkan pada bab malaikat Mikail. Nah, di sini disebutkan ya. Nah, malaikat Mikail itu disebut di sini itu memiliki 1000 kali 1000 berapa?
Sejuta. Sejuta wajah. Di setiap wajah ada lagi sejuta mata. Di setiap tetesan matanya, setiap matanya ada tetesan 70.000 tetesan. Dari setiap tetesan itulah diciptakan malaikat rohani. Makanya disebutkan dalam kitab ini bahwa malaikat rohani itu bentuk penciptaannya mirip dengan malaikat Mikail yang membagikan rezeki. Membagikan rezeki itu. Makanya malaikat Mikail karena membagikan rezeki itu bercahaya seperti orang bercahaya, makhluk yang bercahaya. Hal yang sama juga dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu dalam kitab ini disebutkan sering menyelam ke dalam cahaya yang Allah ciptakan itu 370 kali dalam sehari. Ketika keluar dari cahaya tersebut, maka setiap dari sayap-sayapnya itu seperti ada tetesan air. Nah, setiap dari tetesan itulah kemudian Allah ciptakan malaikat karubiyun. Diciptakan oleh Allah. Maaf, saya kembali kayaknya saya. Ruhani itu bentuknya seperti malaikat Jibril, karubi itu bentuknya seperti malaikat Mikail. Tidak banyak yang kita tahu tentang kedua jenis malaikat ini. Hanya saja yang kita pahami bahwa kedua kelompok malaikat ini itu kerjanya hanya bertasbih kepada Allah. Hanya itu saja. Tidak banyak. Sebagian para ulama akidah mengatakan juga bahwa jarak perjalanan antara ujung ke ujung dari malaikat karubi misalkan itu 500 tahun. 500 tahun berjalan, saking besarnya. Tidak banyak yang kita ketahui tentang malaikat rohani dan karubi selain dari apa yang saya sebutkan tadi. Hanya saja disebutkan di dalam kitab Qatrul Ghaitsnya ini bahwa malaikat rohani tersebut kalaulah bersuara dan suaranya bisa didengarkan oleh penduduk dunia ini, berantakan ini, hancur. Bisa meledak ini semuanya. Saking kerasnya suara mereka. Maka ditutup oleh Allah. Kalau kita bagaimana mungkin ada makhluk semacam itu? Bisa saja. Pernah dengar teriakan ikan hiu? Pernah? Ikan paus ya, ikan paus, bukan hiu, paus. Di kedalaman sampai ribuan kilometer apa meter? Meter ya? Ribuan, bahkan katanya ada sampai 7 kiloan kayak. Kan ada yang kiloan karena jarak dalaman laut itu sampai 12.000 ya. 12.000 kilo. Meter ya? 12.000 meter ya? Itu di kedalaman sangat jauh ketika dia berteriak, padahal kan zat air itu kan padat. Susah nembus. Kita coba menyelam ke dalam kolam renang. Panggil nama teman kita, nggak kedengaran. Bener nggak? Itu kita. Coba ikan paus itu lagi nyelam itu, hidup di dasar itu. Begitu dia bersuara kedengaran sampai ke atas. Itu ikan paus. Coba kalau ikan pausnya jalan-jalan seperti kita, berteriak gitu, peka kita tuh. Sepeka telinga kita itu. Bener nggak? Saking kerasnya tekanan suara. Karena tekanan suara itu ketika keluar dia menghadirkan tekanan udara yang kuat. Ya, coba kalau nggak percaya teman-teman ngambil tekanan apa gitu suara yang besar taruh di telinga itu bisa tuli kita. Karena tekanannya itu tidak sanggup ditahan oleh gendang telinga kita. Bisa tuli. Maka melihat fenomena seperti itu sangat mungkin sekali ada malaikat yang punya hal seperti itu, cuma Allah tutup sehingga kita tidak bisa mendengarnya. Toh makhluk Allah saja yang bisa kita lihat, bahkan punya sampai difilmkan lagi yang ada dasar lautan bisa kita dengar. Coba kalau mereka diangkat oleh Allah lalu bersuara. Coba tuh kalau paus lagi stres tuh di dalam lautan, dia bisa, ya ikan kan bisa stres. Saya stres, lihat aja ikan-ikan di akuarium tuh. Kalau lagi stres tuh, kalau tadi jalannya begini, sekarang begini jalannya. Stres dia. Cuma kita nggak tahu aja kapan dia stres. Karena kita nggak bisa. Kalau manusia kan stres berubah wajahnya, berubah. Ikan mana ngelihat stres sama aja wajahnya, ada berubah-ubahnya. Nah kita nggak tahu. Tapi pakar ikan tahu kapan ikan stres. Ini gerakannya sedang benar, dia stres. Maka ikan paus kalau lagi stres karena mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam lautan, dia bersuara dengan suara yang sangat keras dan itu kedengaran sampai ke atas. Bagaimana cara membuktikannya? Nggak usah lihat aja, banyak kok video-video itu yang tersebar di internet sekarang. Banyak sekali video-video yang menyebutkan bagaimana suara ikan paus yang begitu besar kedengaran ke atas. Padahal itu di dasar lautan yang air kita tahu itu memiliki massa yang padat. Bayangkan kalau kemudian ikan paus itu ada bersama kita, duduk bersama kita, dia bersuara, habis nih semuanya nih. Pecah kacanya itu, tekanan suaranya sangat keras. Nah itulah yang disebutkan di sini tentang malaikat rohani. Kalaulah bersuara, malaikat rohani tersebut kalaulah terdengar, maka dia akan menyebabkan semua penduduk bumi ini menjadi binasa.
Kemudian malaikat karubi disebutkan juga hum sadatul malaikah, termasuk pemuka-pemuka malaikat. Nah, termasuk dari pemukanya para malaikat. Nah, arti pemuka malaikat yang utama ya, malaikat-malaikat yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Wa minhum safarah, di antara para malaikat ada juga malaikat safarah. Safarah itu artinya duta. Makanya kalau dubes, duta besar Indonesia, misalkan itu disebut safir. Safir Indonesia. Nah, itu duta besar. Kenapa disebut safir atau duta besar? Karena dia merupakan orang yang diwakilkan pekerjaan yang utama. Nah, siapa malaikat safarah ini? Ya ini yang 4 ini. Jibril, Israfil, Mikail dan Israel. Nama lainnya safarah. Nama lain selain al-mutasarrifun namanya safarah. Ini diberikan tugas yang utama. Nah, itu yang 4 tuh. Ini tidak saya ceritakan lagi tentang malaikat ini, tadi di awal sudah saya ceritakan. Sudah? Wa minhum hafadhah. Wa minhum hafadhah. Ada malaikat hafadhah. Nah, hafadhah itu yang ini ya. Nah, ini hafadhah. Hafadhah itu artinya malaikat penjaga. Baik, sudah. Nah, kalau tadi yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 2. Tapi hakikatnya malaikat yang bersama kita setiap hari, setiap malam itu bukan 2 orang, 20 orang. 20 dalam sebuah pendapat dikatakan siang 10, malam 10. 20 total. Setiap hari. Itu dari malaikat hafadhah ini. Setiap hari 20. Yang 2 yang wajib kita ketahui tadi, yang pencatat tadi itu. Itu yang 2. Tapi hakikatnya yang bersama kita itu 20. Jadi kita itu dijaga oleh malaikat. Bayangkan kalau kita lagi tidak bersama orang lain, lagi sendiri melakukan kejahatan. Itu malaikat nonton itu. Ya, makanya malaikat kalau kita misalkan melakukan kejahatan, dia tidak mau bersama kita. Kita masuk WC, dia nggak mau ikut. Kenapa? Film gratis kan? Nggak bisa nonton. Wah, maksud saya kan? Ngeri, malaikat nggak akan mau melakukan perbuatan jahat karena malaikat makhluk Allah yang suci. Bukan kayak kita. Kalau iblis mah ikut deh. Kita datang ke kamar mandi mau ngapain, dia tonton kita. Cuma kita nggak bisa nonton dia, itu yang nggak enaknya. Curang dia itu. Tapi kalau jin muslim dia tetap tidak mau masuk, tidak mau ikut. Sama seperti misalkan seseorang laki-laki yang sudah menikah tidur dengan istrinya lalu berhubungan suami istri, itu kalau jin muslim dia tidak mau ada di tempat itu. Tapi kalau yang non muslim ditongkronginnya kita. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan ketika kita berhubungan suami istri disuruh tutup dengan selimut, nggak boleh walontos begitu. Alasannya karena ada yang nonton itu. Takutnya nontonnya yang jahat. Kalau yang baik dia tidak akan nonton. Begitu juga kalau kita makan nasi, kita makan makanan, kita minum minuman, kita baca bismillah. Kenapa? Biar yang jahat tidak ikut makan. Kalau kita nggak baca bismillah, itu yang jahat itu ikut makan. Banyakkan dia yang makan. Ini saya udah 2 piring kok nggak kenyang-kenyang ya. Habis yang disikat sama dia itu. Ente nggak kebagian karena ente nggak baca bismillah. Makanya dia makan. Sebaliknya kalau baca bismillah, jin muslim akan makan bersama kita. Kalau nggak baca bismillah, dia nggak mau makan sama kita. Karena kita tidak menyebut nama Allah. Jadi begitu. Nah, 20 malaikat dari malaikat hafadhah ini ya yang menjaga kita. 2 yang wajib kita ketahui. 10 siang, 10 malam. Wallahu akbar. Selanjutnya, wa minhum katabah, di antaranya lagi malaikat yang mencatat. Malaikat yang mencatat itu bukan mencatat yang tadi perbuatan baik, perbuatan buruk, bukan. Itulah malaikat yang ditugaskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, yang mencatat itu. Yang Lauhul Mahfuz itu, yang mencatat apa yang Allah perintahkan untuk dicatat.
kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia lagi pencatat. Nah itu dia yang mencatat di Lauhul Mahfuz. Jadi setelah Allah menetapkan sesuatu kan dicatat di dalam kitab. Ya, dari ilmunya Allah itu dicatat. Bagaimana dicatat, menggunakan apa, hanya Allah yang tahu. Karena kita nggak bicara seperti itu karena memang kita belum ada ilmunya. Nah itulah tugas malaikat. Catatan-catatan dari ilmu Allah itu yang sudah dibukukan. Bahasa kita dibukukan, bukan nanti dibayangkan buku seperti ini ya. Bukan begitu. Nah, buku begini makhluk. Karena yang di Lauhul Mahfuz, ilmu Allah yang itu bukan makhluk. Itu kemudian diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril sampaikan kepada para nabi. Di antara nabi yang mendapatkannya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberikannya Al-Qur'an. Bisa dipahami? Baik. Nah itu. Selain dari yang disebutkan ini, yang sudah kita sebutkan tadi, masih banyak malaikat. Masih banyak sekali kelompok-kelompoknya. Tapi tidak semua kita sebutkan, hanya kita meyakini bahwa jumlah malaikat lebih banyak daripada manusia dan jin sekaligus. Hanya Allah lah saja yang tahu berapa jumlah malaikat. Hanya Allah yang tahu. Wa kulluhum makhluqun abidullah, semuanya makhluk Allah, hamba-hambanya Allah. Jangan ada yang menyangka bahwa nanti ketika ketemu dengan malaikat, ini Tuhanku, bukan. Itu makhluknya Allah. Makanya malaikat Nabiullah Ibrahim ketika datang malaikat ingin mencabut nyawa, dimarahin sama malaikat Ibrahim. Berani Nabi Ibrahim kepada malaikat. Kenapa Nabi Ibrahim berani sama malaikat? Karena Nabi Ibrahim hamba, makhluk. Malaikat juga makhluk. Datang malaikat maut mencabut nyawa kita, bisa dia cabut nyawa kita kalau nggak ada izin dari Allah? Nggak bisa. Jadi malaikat maut ketika mau mencabut nyawa kita itu sudah dapat izin oleh Allah. Makanya coba malaikat maut ketika datang ke Rasulullah kan nanya dulu tuh, wahai Rasulullah, bolehkah aku cabut nyawamu? Minta izin ke Rasulullah. Kenapa? Karena perintah Allahnya begitu. Engkau turun kepada kekasihku Muhammad, kau tanya, engkau minta izin. Kalau diizinkan, kau cabut nyawanya. Kalau tak diizinkan, balik ke tempat asalmu. Turun malaikat maut. Nggak mentang-mentang begitu turun, dah waktunya mencabut-cabut aja. Perintah Allahnya bagaimana? Malaikat itu kan makhluk. Nggak mencabut. Kita yang main sembarangan. Perintahnya beli cabai 1,5 kilo. Mak kita ya, beli cabai sebelah, kita beli 1,5 kilo, setengahnya beli yang lain. Karena maknya nggak ngasih uang lebih. Kita yang suka macam-macam. Nah, kalau malaikat nggak, ukurannya pas. Ukurannya pas. Kalau dikasih tahu begini, ya begitu dia laksanakan. Tanggal ini, jam ini, menit sekian nih, cabut nyawa si bulan. Ke atas sedikit, jangan sampai ke 7 orang. Ini kira nanti cabut ya, cabut si bulan. Datang, dicabutnya oleh malaikat. Tapi kalau belum saatnya, ini lagi balap motor, kecepatan tinggi. Kalau belum saatnya mati nggak dicabut. Paling-paling usah rumah sakit. Ada orang lagi sujud, tak ikut balapan, tak apa-apa, nggak bangun lagi. Yang udah nyampe waktunya. Nggak pernah salah malaikat dan nggak pernah ketukar. Cabut nyawa Amna, jangan cabut nyawanya Tolha. Nggak ketukar, begitu datangnya yang cabut nyawa Tolha. Loh, kenapa salah cabut? Nggak ada, malaikat tuh nggak ketukar. Yang ketukar tuh kita. Bener nggak? Kita itu kalau nggak ketukar anak, kalau bini ketukar. Ya, lihat anak orang, ingat anak sendiri. Lihat bini orang, lupa bini. Nah, kalau bini ketukar, kalau anak nggak ketukar. Nah, itu manusia. Kalau malaikat nggak ketukar, tepat ukurannya. Nah, jadi malaikat itu makhluk, tapi ketika melaksanakan tugas tidak pernah salah alamat. Salah alamat itu buatan manusia kan? Nah, tahu kan orangnya kan? Saya nggak sebut namanya. La yusafuna bidukuratin wala biunuthatin. Tidak boleh malaikat itu disebut laki-laki atau perempuan. Nggak boleh. Malaikat Jibril, itu laki-laki. Malaikat Mikail, perempuan. Malaikat Israfil, kayaknya setengah-setengah itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Hukumnya haram. Apa hukumnya? Kalau kita meyakini malaikat itu perempuan, maka kita kafir langsung. Kafir langsung. Ustaz, tapi saya ngaku Allah Tuhanku, kafir. Salatnya tepat, kafir. Tapi tetap zakat, kafir juga. Serepot amat jadi orang dibilang kafir masih pakai nanya-nanya terus. Dibilang sekali kafir, gak usah pakai nanya lagi.
Ngeyel betul jadi orang. Ya, berarti orang yang meyakini malaikat itu perempuan hukumnya kafir. Bagaimana kalau meyakini malaikatnya laki-laki? Hukumnya fasik. Tidak kafir tapi fasik. Disebutkan di sini. Nah, saya bacakan. Faman i'taqada unuthatal malaikah. Barang siapa yang meyakini bahwa malaikat itu perempuan, au khunuthatahum, ataupun malaikat mempunyai dua kelamin, laki-laki atau perempuan. Khunsa, tahu khunsa? Khunsa itu kalau pada manusia itu orang yang lahir dengan dua kelamin. Dia punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan. Cara dihitungnya nanti mana kelamin yang paling dominan. Kalau dominan laki-laki, kelamin laki-laki dia dimasukkan ke dalam saf laki-laki ketika sholat. Kalau dominannya kelamin perempuan, maka dia sholatnya wajib di saf perempuan. Nah itu namanya khunsa namanya. Bukan bencong, karena bencong satu kelaminnya. Ada, bahkan dari dulu udah ada. Ada banyak kasus orang lahir dua kelamin. Kalau nggak percaya, datang ke rumah sakit, tanya. Nah, tapi jangan datang ke dokter gigi, datangnya ke dokter kandungan. Ada bagian-bagiannya, karena ada bagian spesialisasi ya. Nah, ada, saya kira tahu juga, saya tahu. Jadi siapapun yang menganggap bahwa malaikat itu berjenis kelamin perempuan atau mempunyai dua jenis kelamin sekaligus, itu dia menjadi kafir. Fahuwa kafirun bil ittifaq, maka orang tersebut kafir secara kesepakatan ulama. Wa man i'taqada, barang siapa yang meyakini dzukuratahum, bahwa para malaikat itu berasal dari kalangan laki-laki, berjenis kelamin laki-laki, fahuwa fasik, maka dia adalah orang fasik. Nah, ingat. Jadi kalau ada orang tanya, malaikat kalian, kita ini sering dibius oleh film Hollywood. Ya, malaikat ada jenis dua, sama kayak manusia. Warna kulitnya hitam dan putih. Nah, ada gitu ya, ada yang putih, ada yang hitam. Dia pikir ada yang malaikat Afrika kayaknya. Film Hollywood ini dipikirnya ada malaikat Afrika. Sayapnya yang hitam, yang kulitnya hitam, ya, yang kulitnya putih, sayapnya putih. Nah, ada aja film-film ini, ya. Dia ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, itu penyesatan akidah semuanya. Hati-hati nonton film-film model begitu. Udah tahu, wah ini salah semua. Dari mana aku tahu? Aku udah ngaji di Habitut. Nah, nggak boleh malaikat itu laki-laki dan perempuan. Cuma malaikat bisa menyerupai manusia. Ya, makanya datang dulu pada masa Rasulullah SAW dalam bentuk seorang sahabat yang paling ganteng, namanya Dihyah al-Kalbi. Dihyah ini di kalangan para sahabat Nabi itu gantengnya luar biasa. Datang malaikat mengambil serupa dari Dihyah. Begitu malaikat Jibril menyerupai Dihyah, lebih ganteng dari Dihyah, lebih ganteng lagi dari Dihyah. Sudahlah ngambil bentuk rupa ganteng. Jadi malaikat itu bisa menyerupakan. Sama jin juga sama. Tapi tidak semudah yang diinginkan oleh mereka kalau dapat izin dari Allah. Makanya kalau datang kita ke tempat gelap, jangan takut, nanti muncul jin. Nggak bisa dia datang muncul aja. Nah, di sini Allah ini aja dia muncul. Emang dunia ini milik dia apa? Muncul aja. Nggak bisa. Cuma kita yang suka ketakutan. Siapa nggak takut dalam gelap? Apalagi kalau nggak ada iman. Tapi insya Allah takutnya kita di tempat gelap bukan karena takut hal-hal yang macam-macam, tapi takut karena kita mungkin belum cukup amal solehnya. Jadi kalau terjadi apa-apa, ini belum ada bagian waktu untuk menutupi kebolongan, kekosongan di masa yang lalu. Itu yang kita khawatirkan. Allahu a'lam bishawab. Walaysa lahum syahwah, malaikat itu nggak ada syahwat. Karena urusan syahwat itu urusan kita, makhluk manusia dan jin. Malaikat tidak ada kecenderungan. Nggak ada malaikat pesta 7 hari 7 malam, nggak ada, karena nggak ada kecenderungan seksual. Dan hati-hati, tidak boleh kita meyakini bahwa malaikat itu punya kecenderungan seksual, nggak boleh. Makanya malaikat ngelihat laki-laki, ngelihat manusia itu biasa saja. Dia bisa datang, malaikat pun pernah datang kepada Siti Maryam, memberitahukan Siti Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki. Idz qalatil malaikatu ya Maryam, berkatalah saat malaikat berkata, wahai Maryam, innallaha yubasyiruki bikalimatin min husmuhul Masih ibnu Maryam. Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan sebuah kalimat yang berasal dari Allah,
yang diberi nama kalimat tersebut karena memang ditiup langsung ruhnya oleh Allah tanpa bercampuran dengan laki-laki. Ya, namanya Isa bin Maryam, dikasih nama oleh Allah. Siti Maryam kebingungan. Qalat, berkata Siti Maryam, anna yakuni waladun wa lam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Siti Maryam wanita suci, dijaga oleh seorang nabi namanya Nabi Zakaria di mihrab di Palestina, di Baitul Maqdis. Nah, kalau kita bisa datang ke Baitul Maqdis, semoga kita bisa lihat tempat mihrab duduknya Siti Maryam, tidak keluar-keluar dari situ, dari mihrabnya. Mihrab itu tempat beribadah, masjid ya. Ke masjid bahasa kita sekarang. Nah, itu duduk. Bagaimana mungkin? Malaikat Jibril mengatakan kadzalikal qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Begitulah Allah menciptakan apapun yang dikehendakinya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Begitulah. Jadilah Nabi Isa alaihissalam walaupun Siti Maryam tidak bersentuhan dengan laki-laki. Nah, saya tanya, apakah malaikat Jibril ketika datang kepada Siti Maryam yang masih perawan itu punya rasa seksualitas, keinginan seksual? Enggak. Hati-hati. Maka kalau kita baca Al-Quran, kita katakan walaupun malaikat datang kepada seorang perempuan, tidaklah malaikat punya kecenderungan apapun. Beda sama kita. Makanya kita nggak boleh berdua-dua sama perempuan. Kenapa? Wa thalithuhu syaitan. Yang ketiganya syaitan. Iya. Malaikat setan itu bisa saja dia rayu kita. Begitu kita berdua-dua dibisikkannya di telinga kita. Cantik rasanya kulihat itu. Padahal udah 10 tahun kita lihat begitu-itu aja, gak ada berubah. Nah, nggak pernah terfikir mah kita cantik sekalipun. Tapi entah kenapa hari itu terfikir cantik. Ya, dibisikkan halus itu. Mulai masuk tuh. Rayulah dikit. Nah, ini mulai itu. Ini setan tuh. Udah mulai kepikiran macam-macam. Lama-lama dari yang biasa menjadi tidak biasa, menjadi luar biasa. Ketika sudah menjadi hal yang luar biasa, ribut orang satu kampung. Kenapa? Ada anak hamil di luar nikah. Itu disebut dengan manusia yang tidak boleh berdua-duaan. Karena yang ketiganya adalah syaitan. Wala nafsun, tidak ada nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu keinginan. Nafsu atau keinginan itu terbagi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Keinginan yang buruk misalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, subhanallah. Mana contoh keinginan buruk? Di antara keinginan buruk, pengen tidur di saat kita harus belajar mengaji. Nah, itu keinginan buruk tuh. Dibisikinnya setan, dingin-dingin begini nih. Ya kan? Mulai kita pikir, iyalah kan cuma satu kali nggak datang. Kami 2 minggu lagi nanti bisa datang lagi. Begitu 2 minggu begitu lagi, hujannya lebih deras lagi. Ya, kalau tadi coba dibisikin, sekarang ditiupin sama setan. Begitu kita mau buka, ini berangkat ditiupin, sayu matanya kan, pengen tidur aja bawaannya. Begitu sudah jam 10 malam kan nggak mungkin lagi datang, udah telat betul. Kebangun lagi, pengen nonton film. Begitu mau nonton film, kebuka mata itu. Begitu tadi mau pergi ngaji, ketutup itu mata. Nah, itu memang berat sekali. Apalagi sekarang ini mau masuk musim hujan nih, berat sekali ini. Nah, ada aja alasannya. Dingin lah, nggak ada jas hujan lah, macam saja lah alasannya itu. Pokoknya nggak nyampe ke tempat tujuan. Nah, itu keinginan yang buruk. Ada yang keinginan baik, sebaliknya. Apapun, seberat apapun suasananya, apapun ininya, kayak harus mencari ilmu, ya harus cari. Ada penghalang apapun. Harus tetap berjalan teguh pendirian. Memang cari orang teguh pendirian itu susah. Cari orang pendirian itu susah. Yang banyak yang bergonta-ganti pendirian. Sekali berdiri di sini, sekali berdiri di sana, bergonta-ganti pendiriannya. Berdiri di mana-mana dia berdiri. Di mana-mana ada dia akhirnya. Karena dia berdirinya di mana-mana. Ya kan? Di hujan ada dia, di terik matahari ada dia, di bawah pohon ada dia. Tahap apa kerjanya di situ? Nah, itu manusia itu. Artinya tidak istiqomah. Harus istiqomah. Ya. Baik. Nah, terkait dengan nafsu. Tadi saya katakan nafsu itu ada yang baik, ada yang buruk. Para ulama kemudian membagi nafsu itu ke dalam 7 tingkatan. Nafsu itu dibagi dalam 7 termasuk yang baik, yang buruk. Mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.
Nah, ini saya ini ya. Wah, ini pun ini tulisan saya semua ini. Oh, masih ada, masih ada di belakang. Baik, sebentar saya cari dulu yang kosong. Sebelah sini kosong ya, harus diputar nih. Nah, ini bukan tulisan saya. Hah? Nah, nggak apa-apa. Ini apa bacanya? Siori. Oh, skor. Skor ya. Ini siapa nonton bola? Baik. Ada berapa tingkatan? 7. Nafsu itu ada 7 tingkatan. Saya tulis pakai bahasa Arab, teman-teman. Boleh ngikutin, nanti juga bisa tulis pakai bahasa. Nanti saya jelaskan setiap dari nafsu ini. Yang pertama disebut dengan nafsu ammarah. Ammarah. Yang kedua disebut dengan nafsu lawwamah. Yang ketiga disebut dengan nafsu mulhamah. Sudah berapa? 3. Oh, apa yang kamu? Oh, nafsu mutmainnah. Nafsu mardiyah, radiyah dulu. Radiyah. Nafsu radiyah. Yang ke-6 mardiyah. Yang terakhir kamilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Biar bisa mudah bacanya. Ammarah, lawwamah yang kedua. Yang ketiga mulhamah, yang keempat mutmainnah, yang kelima radiyah, yang keenam mardiyah, yang ketujuh kamilah. Itu saya jelaskan. Apa maksud dari setiap nafsu tersebut? Baik. Silakan dicatat. Kalau bagian sudah dicatat baru ini. Diselang-seling aja. Ya, diseling 3 atau 4 baris biar nanti kalau mau dicatat. Semua nafsu ini ada pada manusia. Ada pada manusia. Maka dengan kita tahu perbedaan nafsu satu dengan nafsu yang kedua, kita bisa menjaga diri. Atau minimal mengukur diri kita ini masuk kelompok mana. Sudah berada di tingkat apa. Itu maksudnya. Ammarah, lawwamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Nah, kalau yang nggak punya kacamata duduknya di sini. Nah, sama kayak saya nggak bisa juga duduk jauh soalnya. Makanya saya duduknya dekat. Kalau nggak saya nggak bisa lihat. Ya saya ngajar kok. Ya. Tanya nomor berapa kalau yang nggak bisa dibaca. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Masya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat satu persatu. Pertama, ammarah. Ammarah itu nafsu atau keinginan yang ada pada manusia yang mendorong kita selalu melakukan keburukan. Mata pengen lihat yang buruk, telinga ingin mendengar yang tidak baik. Semua itu yang buruk-buruk semua dia hajar sama dia. Itu ammarah namanya. Orang yang mempunyai nafsu ammarah pada dirinya nggak akan berhasil. Nggak di dunia, nggak di akhirat.
Itu orang yang punya nafsu ammarah. Nah, di antara pasukan dari nafsu ammarah, pasukannya yaitu pelit. Nah, itu pelit itu bagian dari nafsu ammarah itu. Orang pelit itu, ya, punya duit 100.000, dia bilang 1.000 perak biar nggak dipinjam. Pelitnya subhanallah. Saking pelitnya sampai untuk bilang dia pelit nggak cukup hanya bilang dia pelit, tapi dia pelit subhanallah. Harus pakai subhanallah. Saking pelitnya udah nggak cukup lagi bilang sangat pelit, udah nggak cukup. Saking pelitnya tuh harus bilang pelit subhanallah. Karena Allah itu yang maha suci, dia sudah tak suci lagi. Karena udah pelit sekali. Udah pelit sekali udah. Subhanallah. Nah, ada makhluk begitu? Ada nggak? Banyak lagi. Subhanallah. Pelit. Di antara pasukan dari nafsu amarah ini hasad, dengki. Hasad, dengki. Orang hasad ini orang yang Allah tunjukkan di dalam Al-Qur'an ini kepada orang mukmin. In tasukum hasanatun, in tamsaskum hasanatun tasuhum, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kata Allah, kalau kamu ditimpakan keburukan, dia senangnya minta kebaikan, dia tuh merasa tersakiti. Tapi kalau engkau ditimpakan keburukan, senangnya subhanallah. Ini SOS kalau bahasa orang sekarang. Nah, itu dibalik-balik SOS, senang orang susah, susah orang senang. SOS. Nah, ini yang hasad ini nih. Nah, orang hasad ini kita beli kulkas, dia demam di rumah. Padahal kan demam itu kan karena cuaca panas ya, karena cuaca mungkin asumsi gizinya kurang cukup, itu dia jadi demam. Enggak, lihat orang beli kulkas demam. Lihat orang beli motor sudah darah tinggi. Lihat orang beli mobil masuk kubur. Ini orang hasad nih. Ini orang hasad nih. Orang iri itu tidak bisa. Ini penyakitnya nafsu amarah. Nggak bisa lihat orang tinggi, harus dia terus yang di atas. Begitu kelihat orang di atas, meradang, giginya sehat jadi sakit. Nggak bisa lihat orang di atas. Ya, ini nafsunya amarah. Nah, ini mobil. Jangan ada yang pakai nafsu amarah ini. Nafsu paling hina ini, rendah sekali ini. Ini orang yang sudah berada pada tingkatan ini, berada pada nafsu yang paling rendah, sama seperti binatang, bahkan lebih rendah. Binatang nggak pernah saling dengki. Pernah dengar? Ayam A dengki sama bebek? Nah, nggak ada ayam iri sama bebek. Nggak ada. Ya, manusia kita lebih rendah. Maka kata Allah, balhum adal. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat. Bukan lebih rendah, lebih sesat. Wal jahlu, dan kebodohan. Nah, itu yang istilahnya orang udahlah bodoh, tuli, apa lagi? Ketutup hatinya, dikasih peringatan tak mau dengar. Nah, ini nafsu amarah itu. Itu bagian dari nafsu amarah itu. Makanya jangan mau bodoh, apalagi dibodoh-bodohin. Bodoh saja tidak boleh, apalagi dibodoh-bodohin. Hah? Hati-hati itu. Hati-hati itu ya. Subhanallah. Kemudian mana lagi? Wal kibru, sombong. Sombong. Ini sekarang ini kita lihat, itu bagian dari nafsu amarah. Itu diantara tentara-tentaranya nafsu amarah. Sombong. Padahal kita tahu, kalaupun kita punya semua di atas permukaan kaya raya, banyak ilmunya pun tidak boleh kita sombong. Ini apalagi yang nggak punya apa-apa. Ini ada orang cuma punya motor, udah butut pula sombong. Duit di kantong 100.000, sombongnya ngalahin orang punya duit 100 juta. La haula wala quwata. Kemana-mana naik becak, sombong. Kadang-kadang kan orang mikir, orang naik BMW sombong, masih wajar lah ada BMW. Ente naik sepeda sombong. La haula. Orang pakai Android termahal sombong. Kadang-kadang nih walaupun salah. Kadang-kadang orang mikir masih wajar lah Android terbagus. Ini HP kalau ngelemparin ayam, teler ayamnya. Tahu HP yang kalau ngelempar ayam itu jadi teler ayamnya, tahu kan? Yang besarnya segini itu.
Yang madain tahun Fir'aun tuh kayaknya. Sombong. La haula wala quwata illa billah. Apa yang mau kau sombongkan? Ya, itu penyakitnya semua nafsu amarah semua itu. Jauhi. Nah, udah semua sombong. Kalau Allah kasih kelebihan, ucapkan alhamdulillah. Tapi jangan jadikan kelebihan itu kemudian membuat kita membanggakan diri. Orang yang punya kelebihan harusnya dia seperti padi. Tahu padi? Padi ketika tidak punya bijinya, dia tegak ke atas. Tapi begitu ada biji, dia langsung nunduk ke bumi. Padi itu. Ambil filsafat padi. Itu orang yang supaya bisa lepas dari nafsu amarah. Karena kesombongan itu termasuk bala tentaranya nafsu amarah. Di antara bala tentaranya yang lain syahwat. Syahwat itu kalau bahasa anak muda tegangan tinggi. Nah, itu bahaya tuh. Buang itu. Makanya supaya menghilangkan syahwat, gimana caranya? Satu, sering-sering zikir ke Allah. Yang kedua, jangan suka nonton yang enggak. Banyak kan baca Al-Quran, hadis Nabi, bacain kitab-kitab ulama. Ya, jangan suka nonton yang macam-macam. Semakin Anda menonton yang aneh-aneh, apalagi zaman sekarang ini kan seperti saya bilang tadi. Dulu kita lihat Amerika keluar rumah nggak kelihatan. Sekarang di dalam selimut Amerika ada. Di dalam selimut ada Amerika. Ya kan? Ada Amerika. Iya kan? Pakai tutup selimut biar nggak tahu mak. Ya orang tua kita nggak tahu, teman kita nggak tahu kan? Tutup selimut. Jangan nonton yang tidak-tidak. Semakin Anda tonton yang tidak-tidak, itu makin membuat Anda berpikir yang macam-macam. Syahwatnya naik dan itu berbahaya. Tunggu saatnya. Makanya Allah suruh nikah supaya menyalurkan nafsu syahwat itu pada tempat yang dihalalkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Ya menikah. Ustaz, saya baru umur 8 tahun. Bagaimana cara menikah? Ya sabar dulu lah. Cepat-cepat aja. Orang yang umur 20 aja belum nikah, itu 8 tahun udah pengen cepat-cepat aja. Sudah. Wal ghadab, marah. Marah yang dimaksud di sini bukan marah yang dibenarkan oleh syariat. Ada ustaz marah yang dibenarkan syariat? Ada. Seperti seorang ulama yang menegur muridnya yang salah. Tapi bukan karena dendam, bukan karena benci. Marah yang dimaksud ini marah yang disertai oleh dendam dan benci. Nah, itu nggak boleh. Jangankan ke yang selevel, ke yang bawah pun nggak boleh. Jangankan ke yang level, apalagi yang atas. Yang atas seperti apa? Contohnya orang tua kita. Selevel seperti apa ya? Teman-teman kita. Di bawah siapa? Anak atau murid-murid kita? Tidak. Jadi kalaupun kita marah untuk menegur karena dia melakukan kesalahan. Bukan atas dasar benci dan dendam. Nggak boleh. Karena kalau sudah masuk rasa benci dan dendam pada marah seperti itu, masuk ke bab ini nih. Amarah itu. Bab amarah. Hati-hati. Nah, itu bab ataupun nafsu yang paling rendah. Yang kedua, nafsu lawamah. Lawamah itu dari kata lama yalumu, yang artinya mencela. Lawamah ini begini, orang yang dia sudah mengetahui hakikat perbuatan baik. Nggak boleh dengki, nggak boleh marah, nggak boleh. Udah tahu dia, ukuran-ukurannya tidak tahu, tapi dia tetap aja kejebak pada nafsu-nafsu yang salah itu. Tetap aja kejebak. Kalau tadi kan memang suka-suka dia tuh. Ya, kalau yang pertama tadi. Yang sekarang tuh suka kejebak ke yang salah. Nggak boleh marah, masih juga marah. Marah dengan penuh dendam yang nggak ada. Bahkan kadang-kadang tuh nggak ada hujan, nggak ada angin, marah. Kita juga nggak tahu apa alasan dia marah. Pernah lihat orang begitu? Tiba-tiba dengar ada suara geledek, marah. Dikit-dikit marah. Temperamennya tinggi sekali, marah. Kita nggak tahu. Tapi dia tahu bahwa itu tidak benar, tapi dia bisa keluar dari itu. Akhirnya apa yang terjadi dengan orang yang punya nafsu lawamah ini? Dia sering mencela dirinya sendiri. Kalau lagi sendiri, aku ini memang nggak pantas hidup di dunia ini. Nah itu dia, lama ya lu mencela. Dengan sebab sering melakukan kejahatan, dia sering mencela. Tapi dia nggak melakukannya di depan orang. Ketika dia sendiri, aku memang tak layak jadi hamba Allah nih. Kalau lebih baik aku mati saja. Kan ada yang begitu tuh. Layak aku hidup, aku ini memang tak layak untuk dunia ini. Mendingan aku mati saja. Itu nafsu lawamah itu. Nafsu ini pun tak benar. Kenapa? Nafsu lawamah akan mengantarkan kita kepada keputusasaan dari rahmat Allah. Boleh. Boleh kita mencela diri kita sendiri. Karena kalau kita mencela diri kita sendiri, seakan-akan pintu taubat sudah tertutup.
Kalau kita mencela diri kita sendiri, seakan-akan Allah tidak lagi Maha Pemurah. Kalau kita mencela terus diri kita sendiri dengan sebuah kesalahan yang kita lakukan, seakan-akan Allah tidak lagi peduli dengan kita. Padahal Allah Maha peduli. Allah Maha Pemurah. Yang kita lakukan kalau kita tahu kita salah, mohon petunjuk Allah, minta sama Allah sambil terus mendekati orang-orang soleh supaya kita terbiasa dengan hal-hal yang baik. Begitu caranya. Bukan kemudian pergi ke suatu tempat mengasingkan diri dari orang lain lalu mencela diri kita, mengaku tak pantas hidup di dunia ini. Itu nafsu lawwamah namanya. Pernah nggak ada yang begitu di dunia ini? Mungkin kita kalaulah tak sering, mungkin pernah sesekali merasa yang begitu. Nggak boleh. Kalau pernah melakukan itu, hilangkan dari sekarang. Karena kalau kita mencela diri kita sendiri, kita tak yakin Allah itu ada. Yang nolong kita ini kita atau Allah? Kalau kita mencela diri kita, berarti kita nggak yakin dengan kekuasaan Allah. Maka nggak boleh mencela diri sendiri. Yang sudah melakukannya, stop malam ini. Jangan lakukan lagi. Buang nafsu lawwamah. Buang. Sudah? Yang ketiga, nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah itu orang yang sudah diberikan pengetahuan oleh Allah, sudah ada ketawaduan, kerendah hati. Ya, sudah hati. Sudah mulai itu kerendah hati ya. Oh ya, yang tadi belum ya? Bala tentara dari nafsu lawwamah belum ya? Belum. Nah, di antara nafsu dari lawwamah ini ujub. Ujub itu menyombongkan diri. Ghibah itu ngomongin orang. Ya? Ngomongin orang. Riya. Nah, sikap riya yang ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diangkat-angkat. Nah, itu semuanya pasukan dari nafsu lawwamah itu. Sering kan kita tuh, aku mau jangan sampai lagi lah aku merasa riya di depan manusia. Dia riya lagi. Padahal aku udah janji, tapi kenapa masih begitu lagi? Pernah nggak ngerasa begitu? Masih ya? Nah, jangan dicela diri sendiri. Minta ampun cepat-cepat ke Allah. Nah, orang yang punya pakaian begini ini sudah masuk level kedua, tapi tidak lebih buruk dari level yang pertama. Tapi dua-duanya buruk. Artinya dua-duanya tidak bagus dalam pandangan Allah maupun pandangan manusia. Di antaranya lagi bohong. Nah, ini nafsu lawwamah itu. Di antaranya lagi lalai. Suka lalai. Nah, jadi kalau ada orang lalai, diajak ngaji nggak mau. Nah, nanti nafsunya lawwamah punya ini emang. Lawwamah punya barang emang. Ada tuh diajak ngaji nggak mau, lalai kan? Nah, lupa, tiap hari lupa. Udah dikasih tahu masih lupa terus. Tapi giliran diajak nonton nggak pernah lupa. Dia ngatin kita. Nah, itu loh, bilang ke dia. Lama-lama awak lihat ini ente ini memang sudah lawwamah punya barang. Nah, itu diantaranya. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah itu orang yang sudah diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mulai menghindari hal-hal yang buruk. Sudah mulai terbiasa dengan hal-hal yang baik. Nah, ini sudah mulai masuk bab yang baik. Mulhamah. Kata mulhamah itu dari ilham. Sudah dapat ilham dari Allah. Sudah dibantu oleh Allah. Ya, karena dia suka belajar ilmu Allah, suka berdoa, berzikir kepada Allah. Dia sudah memahami itu. Allah pun membantu hambanya. Nah, di antara bala tentara dari nafsu mulhamah ini, di antaranya adalah qanaah. Sudah ada sifat qanaah. Alhamdulillah, yang penting bisa makan walaupun cuma roti. Walaupun tetangga makan KFC, roti pun bagiku taklah masalah. Qanaah dia. Tak ada keinginan untuk berlomba-lomba dengan orang lain. Yang penting saya usaha, apa yang Allah kasih itu sudah cukup buat saya. Itu sudah orang mulhamah namanya. Itu sudah mulai cakep tuh. Nah, di antaranya lagi tawadhu, rendah hati. Bukan rendah diri ya. Bedakan rendah diri dengan rendah hati. Karena rendah diri biasanya saling berakhir dengan keputusasaan. Itu rendah diri. Tapi rendah hati selalu berakhir dengan kebesaran. Besar jiwanya. Karena rendah hati itu, kalau rendah diri itu kita emang kalau di sini aku nggak duduk ya itu ya. Malu duduk tengah orang. Kenapa kita harus rendah hati, rendah diri? Toh kita semua adalah makhluk Allah. Semua makhluk itu ada kelebihan dan kekurangan. Nggak boleh rendah diri. Yang harus rendah hati. Kalau tidak rendah hati kita sombong. Sombong itu pakaian iblis. Ya kan, iblis kan begitu sombong, diusir di surga. Aba wastakbara, dia enggan sujud kepada Nabi Adam, wastakbar, menyombongkan diri. Bukan pakaian kita. Di antaranya lagi taubat, sering bertaubat kepada Allah. Nah, itu pakaian dari nafsu mulhamah. Karena kita tahu kita ini sering banyak salahnya. Ya.
sekurang-kurangnya kita terus beristighfar, lidah kita basah dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, karena kita sering salah dalam pembicaraan, salah dalam berjalan, salah dalam memegang, salah dalam bertingkah, banyak salah kita. Sabar, wasabru, sabar itu juga nafsu mulhamah, tapi sudah masuk dalam keinginan yang baik, ya, sabar. Dia dikasih ujian oleh Allah, sakit gigi, sabar, nggak pernah pergi ke dokter gigi. Itu bukan sabar namanya. Kata dokter sabar begitu datang tersebi pulang aja, sabar aja. Itu bukan sabar, namanya bunuh diri itu namanya. Sakit gigi kok sabar, ya berobat. Kalau belum sembuh sudah diusahakan berobat, sudah datang ke dokter gigi, sudahlah ngambil obatnya, sudah diminum, belum sembuh baru sabar. Tapi kalau nggak, cuma tidur di rumah masih sakit terus sabar, cabut lagi satu lagi biar tambah sakit. Nggak begitu sabar. Sabar itu selalu harus berikut dengan kita ikhtiar, berusaha untuk menghilangkan yang tidak kita sukai. Tapi ketika itu tidak terjadi, masih ada takdir Allah terhadap kita tahan, kita sabar. Toh saya sudah berusaha, Allah pasti sedang menguji, karena Allah ingin mengangkat derajat. Begitu, itu sabar. Sudah. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Nafsu ini sudahlah seperti cahaya terang. Kalau tadi sudah berilham, ini sudah dikasih cahaya terang oleh Allah. Tingkatannya lebih tinggi. Cahaya terang ini sifatnya sudah maksimal. Dia sudah punya hubungan kontak dengan Allah. Dia sudah melihat kekuasaan Allah di dalam kehidupannya. Sudah lebih besar tuh dari tingkatan yang cuma diilham. Sudah punya kontak dengan Allah. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia sudah melihat hasil dari kreasi dan maha kekuasaannya Allah. Sudah mulai ada kontak dengan Allah. Ini mutmainnah. Mutmainnah, itma'anna artinya tenang. Hatinya sudah mulai tenang. Sudah mulai ada ketenangan tuh. Nafsu yang sudah menghadirkan ketenangan pada dirinya itu. Apa bala tentara dari nafsu mutmainnah? Di antaranya adalah tawakal. Apa itu tawakal? Sudah ada ikhtiar dan doa berpadanan. Dia cari rezeki. Tapi ketika dia cari rezeki, dia berzikir ke Allah. Dia sakit, dia berobat, sambil dia berobat dia berdoa ke Allah. Sudah ada bergabung. Jadi antara kegiatan yang dia lakukan dengan Allah, koneksinya sudah kuat. Ya, ini udah 5G. Bukan lagi 4G, udah 5G nih. Udah kuat sekali dengan Allah hubungannya. Nah, di antaranya lagi syukur. Dia sudah hebat, sudah punya kekuasaan, kekuatan untuk ketika dia dapat sesuatu kelebihan yang Allah berikan, apapun bentuknya, tidak pernah dia lupa bersyukur kepada Allah. Minimal, kalau tidaklah terlihat apapun yang dia dapatkan, hari ini tubuhku masih seperti tubuhku yang kemarin. Pakaian yang kupakai masih pakaian yang kemarin. Nggak ada yang lebih dari yang kemarin. Tapi dia tetap mengatakan, Alhamdulillah, minimal Allah masih ngasih aku 1 hari lagi untuk bisa berzikir kepadanya. Supaya aku bisa deposito hari kiamat. Deposito pahala untuk hari kiamat. Syukur terus, syukur. Tidak ada yang dia lihat itu kurang. Walaupun dalam pandangan manusia kurang. Dulu ganteng, sekarang sudah tua. Dulu rambut belah tengah, sekarang tak berambut. Dia kan bisa saja kan. Orang sakit atau apa segala macam. Dulu sehat walafiat, sekarang kurus kering. Dulu gagah berjalan, sekarang bangun pun tidak bisa dari tempat tidurnya. Tapi dia katakan Alhamdulillah. Nggak pernah dia kemudian merasa kekurangan pada dirinya, meskipun pada hakikatnya dalam pandangan manusia dia kurang. Ini orang syukur nih. Dia sudah sambut pada nafsu mutmainnah ini. Dia tidak pernah lagi ngoceh yang enggak. Semuanya baik buat dia. Tidak ada yang ditetapkan oleh Allah itu yang tidak baik. Hatta kematian sekalipun itu baik buat dia. Itu nafsu mutmainnah. Syukur terus. Nggak ada waktu buat dia itu untuk mengatakan nggak ada. Selalu alhamdulillah, subhanallah, wa syukurillah, itu aja terus. Ini nafsu mutmain. Nah, ini subhanallah nih yang bisa sampai pada level ini. Level ke berapa itu? Level keempat, baru keempat. Di antara lagi ridho. Ridho itu artinya menerima segala sesuatu dengan keikhlasan. Ya? Sudah ada timbul keikhlasan dan ridho terhadap segala sesuatu. Wabud. Sekarang bisa melihat, tiba-tiba mungkin hilang sebelah satu pandangan matanya. Atau mungkin dua-duanya. Karena kecelakaan, biasa saja. Nggak ada yang dia kemudian dia tangisi, nggak ada. Memang sudah takdir Allah. Mungkin ini lebih baik bagiku.
Saya ingat betul di video di YouTube tuh, saya cerita ada satu anak laki-laki, baru laki-laki, anak-anak, mungkin sekitar umurnya sekitar 6 tahun 7 tahun. Dia waktu kecil itu kehilangan pandangan matanya, nggak bisa lagi melihat. Jadi lahir dalam kondisi normal, anak kecil. Tapi dalam buta itu dia bisa menghafal Quran 30 juz. Nggak buta. Didatangi oleh seorang syekh, ditanya, apakah engkau tidak menginginkan matamu kembali? Dia katakan tidak. Dan saya memohon kepada Allah supaya Allah tidak pernah mengembalikan kedua mataku. Ditanya kenapa? Sampai syekhnya nangis. Kenapa? Karena aku tidak mau nanti mataku diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Aku takut tidak sanggup mempertanggungjawabkannya. Itu jawab anak kecil yang jawabnya. Kita udah jadi bapaknya anak kecil juga nggak ngerti. Dia anak kecil ngomong kayak begitu. Jadi tidak ada kekurangan bagi dia. Itu namanya ridho. Kurang pun dalam pandangan manusia kelebihan buat dia. Karena dia melihat timbangan akhirat. Karena yang lebih di dunia belum tentu lebih di akhirat. Yang kurang di dunia belum tentu kurang di akhirat. Bisa dipahami? Baik. Kemudian ada nafsu radiyah yang kelima. Iya. Nafsu radiyah sebagaimana kalimatnya, radiyah itu dari ridho, ya. Orang yang terus rela, ikhlas dengan semua ketetapan Allah. Semua. Enggak ada lagi kegundahan, ketidaktenangan dalam hatinya, tidak. Dia sudah lepas diri. Seakan-akan dirinya itu tergantung bagaimana Allah. Semua perintah dan Allah dia laksanakan, semua larangan dia tinggalkan. Jalannya itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya inginkan. Begitu lempeng jalannya. Orang ini mungkin terlihat tak kaya di pandangan manusia. Orang ini terlihat tak mewah di depan pandangan manusia. Tapi inilah nama-nama orang-orang yang namanya selalu diucapkan oleh malaikat di langit. Terkenal dan masyhur di langit, jadi selebritis. Di dunia dia tidak ada yang mengenalnya, tapi di langit dia jadi selebritis. Itu radiyah. Karena keridhaannya kepada Allah itu luar biasa. Mana bala tentara dari nafsu radiyah ini? Di antaranya sudah muncul keikhlasan. Kalau tadi ridho, sekarang udah naik pada tingkatan ikhlas. Yang kedua zuhud. Tahu zuhud apa? Zuhud itu bukan berarti tak makan, tapi tak lagi makan karena kesenangan. Dia makan hanya supaya bisa dapat ibadah. Jadi makannya bukan, kalau kita kan masih makan senang ya. Aduh enak sekali nih kalau makan daging nih. Dikasih sepiring habisnya 2 piring. 1 piring lagi nggak tahu berasal dari mana. Kita manusia kan begitu tuh, sering begitu. Sering kita begitu. Tapi yang ini tidak. Dia sudah zuhud. Dia makan, dia minum hanya semata-mata supaya dia bisa kuat ibadah. Nggak ada lagi urusan yang lain. Dia kerja supaya dia bisa hidup agar dia bisa mengabdi kepada Allah. Orang tingkatan begitu tuh. Nggak ada yang macam-macam lagi. Kalaulah dia harus jadi kaya supaya dia bisa membantu semua hamba-hamba Allah yang lain. Nggak pernah melihat dirinya. Selalu melihat Allah, Rasulnya, dan hamba-hamba Allah yang lain. Sudah zuhud. Makanya orangnya kaya, kemana-mana pakaiannya biasa. Biasa saja. Proyeknya ada yang bangkrut. Salah satu proyeknya ada yang rugi. Biasa saja. Punya Allah, kemarin saya juga nggak punya, dikasih, sekarang diambil lagi, ya biarkan. Saya sudah usahakan apa yang harus saya usahakan. Nggak ada rasa gundah gulana. Allah kasih, alhamdulillah saya bisa membantu hamba Allah yang lain, bisa membantu agama Allah. Allah ambil kembali, saya juga tidak merasa rugi. Orang memang dari awal bukan punya saya. Toh saya lahir ke dunia tidak pakai pakaian. Kalau hari ini saya pakai pakaian itu sudah saya anggap kelebihan. Nah kalau kemudian Allah ambil kembali, apa yang harus saya tangisi? Bukankah dari awal saya juga tak punya apa-apa? Zuhud sudah. Nggak lagi memandang dunia itu dengan pandangan mata nafsu. Di antaranya lagi sifat wara. Wara adalah orang yang menghindari perbuatan-perbuatan yang haram dan juga perbuatan-perbuatan yang syubhat. Syubhat itu belum jelas halal haramnya. Itu ditinggalkan semua. Ini sudah sampai, ini pakaian siapa nih? Sudah pakaian para sahabat Nabi ini. Karena pakaian para sahabat Nabi sudah wara. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kami meninggalkan 70 bab yang halal hanya untuk menghindari satu bab yang syubhat. Bukan yang haram, yang syubhat. Karena takut, kan? Karena timbul rasa takutnya. Meninggalkan 70 bab yang halal supaya terhindar dari satu bab yang haram. 70 bab yang halal ditinggalkan demi supaya tidak bisa terjebak atau masuk ke dalam bab yang haram. Satu saja. Bisa kita melakukan perbuatan yang halal kemudian menyebabkan kita masuk ke yang haram? Bisa.
Mana contohnya? Teman-teman ini pergi mau ketemu teman. Ya, sampai ke sana apa? Halal apa haram? Halal. Tapi karena pergi ke sana, lalu nggak belajar ngaji. Padahal itu juga wajib. Meninggalkan sesuatu yang wajib hukumnya haram. Jatuh. Perbuatan yang halal telah menghadirkan yang haram. Benar gak? 70 bab ditinggalkan oleh para sahabat Nabi hanya menghindari satu bab yang haram. Itu wara itu. Sudah? Wal wafa, menepati janji. Karena tidak menepati janji itu bagian dari orang munafik. Menepati janji. Nah, ini kayaknya saya harus minta janji ini 2 minggu lagi datang lagi. Kalau nggak nepati, nggak rodiah ya. Nah, insya Allah tidak perlu diminta. Orang kalau sudah masuk ke sini mah tak diminta juga keluar sendiri insya Allah. Sudah? Yang ke-6, nafsu mardiyah. Nafsu mardi. Kalau radiyah kita yang ridho ke Allah. Kalau mardiyah bukan hanya kita yang ridho ke Allah, tapi Allah pun ridho ke kita. Nah itu bedanya radiyah dengan mardi. Kalau radiyah kita ridho ke Allah. Tapi kalau yang mardiyah bukan hanya kita yang ridho ke Allah, tapi Allah pun sudah ridho ke kita. Mana dalilnya radhiyallahu anhum wa radu'an ketika mencerita tentang sahabat-sahabat Rasulullah itu? Ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti para sahabat Rasulullah. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Bagaimana cara dapatkan itu? Dari kaliman khasyya rabbah. Orang yang takut sama Allah. Itu mardiyah itu. Jadi dia bukan hanya cuma ridho ke Allah, bukan hanya rela dengan ketetapan Allah, Allah pun rela dengan kehidupan dia. Makanya Abu Bakar As-Siddiq nanti masuk sebagai pemimpin dari 70.000 orang yang nanti masuk ke dalam surga tanpa hisab, dipimpin oleh Abu Bakar. Enak betul ya? Gak dihisab. Mikirin hisab ini nih, goyang kaki kita nih. Tak tenang kita tidur, tak enak kita makan. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu kita berhasil apa enggak. Ya. Orang kita sholat, kita puasa, kita zakat aja belum tahu kita apakah diterima Allah atau tidak. Apa pakaian dari orang mardiyah ini? Atau bala tentara dari nafsu mardiyah ini? Di antaranya adalah hasanul khuluq, akhlak yang baik. Wa tarku ma siwallah, dia sudah tinggalkan apapun kecuali karena Allah. Jadi setiap yang tidak ada Allah di situ dia tinggalkan. Dia kerja karena Allah, dia menikah karena Allah, dia cari nafkah karena Allah, apapun karena Allah. Maka saya pernah cerita begini, seorang suami berangkat kerja di pagi hari pulang sore hari, bukan karena ingin ngasih makan suami, istri dan anaknya, bukan, karena dia ingin cari nafkah untuk menjalankan perintah Allah yang menyuruh dia memberi makan anak dan istrinya. Begitu. Dalam bahasa yang lain, kalau bukan karena perintah Allah, tak mungkin ku kasih makan kalian. Karena Allah Tuhanku yang menyuruh ku kasih makan, maka tak mungkin aku kemudian tinggalkan hal itu. Semua karena Allah. Ini orang ini, bukan hanya Allah yang ridho, dia yang ridho ke Allah, Allah pun ridho kepada dia. Yang lain yang lagi dari bala tentara ini adalah walutfu bil khalq, lemah lembut kepada makhluknya Allah. Bisa bergaul dengan semua orang. Sebagian orang bisa bergaul dari kalangan orang atas, tapi nggak bisa bergaul dengan orang miskin. Ada orang bisa bergaul dengan orang miskin, nggak bisa bergaul dengan orang kaya. Tapi ada orang dimanapun dia duduk dia bisa bergaul. Kenapa? Karena dia tidak melihat kekayaannya, tidak melihat kemiskinannya. Yang dilihat apa? Hamba Allah. Yang dilihat adalah hamba Allah. Oh kaya betul, ya hamba Allah. Miskin betul, tetap saja hamba Allah. Emang kalau kaya bang dia berubah bukan lagi hamba Allah? Kan enggak. Kalau miskin dia bukan lagi hamba Allah, jadi hamba yang lain? Kan enggak. Tetap saja hamba Allah. Maka ketika dia bertemu dengan yang kaya, dia lembut. Ketika dia bertemu dengan yang miskin pun dia lembut. Tak ada perbedaan sama sekali. Kalau kita kan sering beda-bedakan. Ketemu orang kaya, lembut kita. Ketemu orang miskin, lain lagi sikap kita. Kalau sekarang dalam istilah di Indonesia ini kan ada istilah kan. Kalau dulu kita membela yang benar, sekarang kan membela yang bayar. Kan itu berubah. Nilainya jadi bertukar. Enggak begitu. Kita enggak begitu. Orang yang sudah sampai dengan mardiyah tidak. Yang dia lihat adalah Allah. Bagaimana cara melihat Allah? Itu makhluk Allah. Itu ketetapan Allah. Ini perintah Allah. Ini larangan Allah. Semuanya diserahkan. Dia enggak lagi punya pikiran apapun. Saya minum. Allah yang memberikan ini. Walaupun tadi yang ngambilnya bukan Allah. Kan ngambilnya orang lain.
Tapi karena itu rezekinya dari Allah, tetap saja menganggap bahwa inilah pemberian Allah. Sebelum saya mengucapkan terima kasih ke orang itu, saya ucapkan alhamdulillah. Sudah. Yang terakhir, kamilah. Kamilah dari kata kamala, kamula yakmulu, yang artinya sempurna. Ini tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi. Orang yang sudah sampai pada tingkat tertinggi ini sudah seperti orang yang sudah sampai pada tingkatan wali-walinya Allah. Sudah tinggi sekali. Mana bagian dari tiga ini? Bagian ini cuma ada tiga. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Itu saja. Nggak ada yang lebih dari itu. Saya ulangi. Yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Apa yakin, apa ainul yakin, apa haqqul yakin? Pernah saya jelaskan di atas. Kalau yang masih ingat pertemuan pertama, membedakan antara yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Biar jangan semua saya yang terangkan. PR-nya biar untuk menambah keilmuan teman-teman. Bukan saya ujiankan terus nanti saya kasih nilai, bukan. Cari apa perbedaan antara yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Cari perbedaan antara yakin, ainul yakin, dan haqqul. Kasih contoh. Biar teman-teman punya pemahaman. Kenapa? Kita mau tahu nih bagaimana kamilah. Siapa tahu Allah takdirkan, Allah izinkan kita bisa jadi orang dari bagian yang terakhir ini, yang ketujuh, yang paling tinggi ini. Cari. Baik teman-teman. Kita lanjutkan sedikit lagi sebelum selesai. Wala abun wala ummun, maka para malaikat tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Malaikat nggak punya ayah, nggak punya ibu, bukan seperti kita. Ya, karena malaikat tidak dilahirkan, selalu diciptakan. Kalau kita sekali diciptakan, sudah dilahirkan. Diciptakan Nabi Adam. Setelah itu diciptakan dalam bentuk kelahiran. Diciptakan juga tapi dalam bentuk kelahiran. Sedangkan malaikat terus-menerus diciptakan dan tidak ada kelahiran. Wala yashrabuna wala yakulun. Tidak makan, tidak minum dan tidak makan. Enggak pernah malaikat pengen KFC. Kalau ada orang bilang datang ke KFC, kayaknya itu malaikat, ente salah. Makan dia. Malaikat nggak makan, bro. Jadi kalau tiba-tiba nih ada orang, itu malaikat loh. Kok tahu ente? Saya punya ilmu-ilmu begitu. Dia itu minum itu, bro, minum kopi. Malaikat tuh nggak minum. Paham? Nah, jangan tergoda. Maka kita belajar ilmu akidah. Udah tahu ukurannya. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Kalau ada yang makan minum malaikat, bukan malaikat itu yang dimaksud, malaikat lain lagi itu. Malaikat film Hollywood. Karena malaikat film Hollywood makan minum. Iya kan? Kebanyakan nonton film orang itu. Ngerokok lagi. Subhanallah. Subhanallah. La haula, itu dahsyat. Itu malaikatnya dahsyat itu. Itu bukan malaikat itu penyesatan namanya. Sudah. Wala ya'sunallah, malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dengar itu baik-baik. Dalam kondisi wujud aslinya atau dia menyerupai manusia, dia tidak makan, tidak minum, dan juga tidak pernah menentang Allah. Sudah. Ma'amarhum, apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Maka kalau malaikat Jibril disuruh menyampaikan wahyu, malaikat Jibril langsung datang. Tidak pakai, aduh masih ada 3 menit lagi. Ntar ada deh, ini manusia. Iya. Kalau kita manusia kan begitu kan. Ntar aja dulu lah, ngapain? Ntar ya, update status satu lagi. Update status dulu. Begitu nanti udah selesai baru jalan. Itu manusia. Malaikat enggak. Bang, langsung jalan. Jibril kirim wahyu. Israel cabut nyawa si Fulan, langsung datang, nggak pakai nunggu. Nggak ada orang disuruh cabut jam 8:05, malaikat Israelnya datang jam 8:20. Telat 15 menit. Kita yang sering begitu. Ya, kita sering, manusia sering begitu. Rapat jam 8, mulainya jam 10. Tapi malaikat Jibril, malaikat enggak. Karena tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mampu Allah perintahkanlah mereka lakukan. Nah, hakikat dalam ilmu akidah terakhir. Wa mahabbatuhum syartul iman, mencintai para malaikat syarat sahnya iman. Kalau mau imannya sah di hadapan mata Allah, maka wajib mencintai para malaikat. Kalau tidak mencintai malaikat, tidak sah imannya.
Sudah? Wa bughdhuhum kufrun, yang murka, benci, tidak menyukai malaikat maka kafir. Mencintai malaikat syarah sah iman, membenci malaikat kafir. Tidak boleh membenci malaikat, apalagi kalau tidak percaya. Membenci saja tidak boleh. Hah? Bughdhuhum wa bughdhuhum kafir, kufrun, tidak boleh. Tapi saya tetap cinta Allah, nggak boleh. Tetap cinta Nabi, kafir. Cinta Quran, dibilang kafir, nggak boleh ngeyel. Makanya bab akidah itu nggak boleh main-main. Lampunya cuma dua, merah dan hijau, nggak ada lampu kuning. Lampu hijau artinya boleh diterobos, lampu merah stop di situ, jangan main-main. Kalau Anda nggak percaya Nabi, percaya Allah, kafir. Tapi percaya Allah tetap kafir. Begitu juga percaya Allah dan Nabi, nggak percaya malaikat, kafir. Tapi percaya Allah, kafir tetap. Yakin kepada Al-Quran, nggak yakin kepada Nabi, kafir. Yakin kepada Al-Quran, nggak yakin kepada hadis, kafir. Sudah, semua harus termasuk. Satu hilang, kafir. Semua unsur ini nggak boleh main-main. Harus ada semuanya. Ada berapa unsur tersebut? Ada 6 kan dalam rukun iman. Nggak boleh dipilah-pilih, suka-suka. Nggak boleh. Orang beriman kepada Allah harus beriman kepada Rasulnya. Beriman kepada Al-Quran harus beriman kepada hadis Nabi. Ini ada orang, dia percaya Al-Quran tapi nggak percaya hadis Nabi. Ada yang begitu, bergelar ustadz pula. La haula wala quwata illa billah. Hah? Nah, jangan ente ini suka aja. Sudah ya? Gak boleh. Ini hati-hati teman-teman, karena ini zamannya zaman fitnah. Hati-hati. Gak boleh. Hati-hati. Ini urusan akidah, bukan urusan fikih, bukan urusan macam-macam. Kalau fikih masih ada dosa-dosanya, tapi nggak sampai. Kalau urusan ini nggak bisa main-main. Hati-hati sekali. Gak ada gunanya kita hidup kaya raya segala macam, enak makan, enak tidur. Ya, gak ada gunanya kalau kita kafir. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, kalau tidak saya pulang. Ya, tujuh nafsu itu maksudnya apakah misalnya ketika orang udah sampai yang salah satu yang terbaik antara rodiyah gitu ya, masih memungkinkan dia dalam satu perbuatan itu yang masih ada amarahnya atau masih ada lawamahnya atau memungkinkan. Manusia selalu tempat mahalul khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa dan salah. Ketika sudah sampai pada bagian nafsu yang tinggi sekalipun dimungkinkan salah. Tetapi salahnya tidak lagi seberat salah orang yang di awal, yang di tingkat yang sebelumnya. Karena kesadaran terhadap kesalahannya sudah lebih tinggi. Dan cara menghapus kesalahannya itu juga prosesnya juga sudah lebih gede, lebih besar wasilahnya. Kalau kita kan kalau masih salah kadang-kadang istighfarnya baru 1 kali. Mereka bisa menghabiskan siang dan malam. Para sahabat Nabi, ada seorang ulama itu lupa salat malam 1 kali karena dia sudah mewajibkan salat malam pada dirinya. Lalu kalau saya nggak salah itu di kalangan tabi'in, itu gara-gara kehilangan 1 malam saja tidak salat 1 malam, dia tidak tidur 2 tahun agar bisa tidak tidur 2 tahun setiap malam agar bisa salat malam terus sampai begitunya. Jadi cara mengobati penyakitnya berbeda. Nah, sehingga penghapusan penyakitnya itu efeknya juga nggak sama. Jadi orang yang sudah semakin tinggi tingkat nafsu baiknya, masuk keinginan baiknya tadi dari pembagian 7 tingkatan tadi, semakin tinggi cara penanganannya semakin luar biasa. Bedakan secara sederhana seperti dokter. Dokter baru lulus, dokter yang sudah 2 tahun mengabdi, dokter tua yang sudah pengalamannya sudah banyak sekali. Tentu berbeda. Penanganannya juga sama. Padahal ilmu yang dipelajari kan sama-sama juga. Memang dokter yang baru tamat kemarin memang beda ilmunya yang dipelajari dengan dokter yang sudah senior, kan tidak, sama juga ilmunya. Tapi kenapa cara mengobatinya berbeda? Pengalaman, kedewasaan, ya pemahamannya yang juga semakin mendalam dari teori yang tadi dipelajari. Hal yang sama juga terjadi dengan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ustaz, ada nggak maksudnya alasan mengapa ketika mengatakan malaikat itu laki-laki tingkatnya fasik, kalau mengatakan perempuan itu langsung kafir? Karena orang kafir Quraisy itu mengatakan malaikat itu perempuan dan anaknya Allah.
Ada ayatnya, ada dalam Al-Quran. Sedangkan malaikat tidak ada yang mengatakan anak laki-laki. Tapi kalau malaikat dikatakan anak perempuan, ada yang mengatakannya orang kafir Quraisy. Makanya Allah mengatakan menyentil mereka. Apa kata Allah? Am lahul banatu walakumul banun. Untuk Allah anak perempuan, untuk kalian anak laki-laki. Karena secara nasab anak laki-laki kan lebih kuat dari anak perempuan. Nah, untuk Allah kau kasih anak perempuan. Para malaikat itu kau sebut perempuan, lalu kau bilang itu anak Allah. Wahai kafir Quraisy Makkah, wahai orang-orang musyrik pada masa Rasulullah. Tapi kalian sendiri punya anak laki-laki. Untuk kalian yang bagus-bagus, itu Allah yang jelek-jelek. Dari sisi nasab maksudnya lebih rendah. Kalian kasih yang lebih rendah, sedangkan bagi kalian yang lebih tinggi. Makanya kalau mengatakan malaikat perempuan, maka kita sama hakikatnya dengan musyrik saat itu. Maka hukumnya kafir. Sepakat para ulama. Ayatnya ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau saya nggak salah At-Tur 57. Nah, kalau saya nggak salah. Ya. Ada lagi? Sudah? Iya, silakan. Nah, ini pertanyaan yang berat ini. Para ulama mengatakan bahwa tugas penyampaian wahyu malaikat Jibril itu sudah selesai. Apa hakikat tugasnya sekarang itu tidak ada pemahaman yang utuh. Karena memang sudah selesai. Sudah selesai. Tetapi bukan berarti malaikat Jibril kemudian jadi pensiun. Nah, jangan dipahami begitu ya. Tentu malaikat itu selalu punya tugas. Tapi hakikatnya seperti apa hanya Allah yang tahu. Para ulama juga berbeda pendapat. Tadi saya katakan kan, malaikat itu bahkan malaikat Jibril itu masuk ke dalam cahaya itu dalam sehari 370 kali kan? Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu tadi ya. Ada ya? Itu bagian-bagian yang lain yang kita sudah diceritakan oleh sebagian ulama. Hakikatnya seperti apa yang lainnya kita wallahu alam. Kita tidak tahu secara persis. Tapi bukan berarti beliau pensiun. Nah itu kita tahu. Masa pimpinan malaikat pensiun kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Cuma bagian wahyu yang menjadi ketetapan yang sangat tinggi, tugas yang sangat besar yang diemban oleh malaikat Jibril itu sudah selesai setelah selesainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai. Karena tidak ada lagi wahyu. Ya kalau ada orang mengatakan aku menerima wahyu hari ini, datang malaikat Jibril, bos, malaikat Jibril udah nggak ngasih wahyu, itu dapat dari siapa? Wahyudi jangan. Wahyu juga ya, wahyu juga. Tidak ada lagi. Hanya yang stopnya wahyu, bukan yang lain. Yang lain yang pasti kan diantara tugas malaikat itu kan zikir dan bertasbih. Itu juga tugas. Nah, itu juga tugas. Jadi bukan berarti kemudian tidak turun wahyu lantas. Cuma kenapa itu yang utama? Karena itu menghubungkan antara Allah dengan hambanya. Dan tugas itu dibebankan oleh malaikat yang saling utama, yaitu malaikat Jibril yang oleh sebagian ulama disebut sebagai pimpinan para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baik, saya kira itu saja dari teman-teman, dari saya ya. Malam ini kita bicara tentang malaikat. Hakikatnya begini, saya ulang sedikit lagi. Ketika kita bercerita tentang malaikat, kita tahu ini bagian dari pokok akidah kita. Jadi semua pemahaman tentang malaikat itu tidaklah kita bicarakan kecuali apa yang sudah ada sanad keilmuannya dan juga dalilnya. Yang kedua, terlepas dari kemahabesaran bentuk penciptaan para malaikat, maka bukan itu yang menyebabkan kemudian kita timbul rasa kekaguman. Kekaguman kita bukan pada bentuk penciptaan malaikat, kepada yang zat yang menciptakan malaikat. Kita tidak pernah kagum kepada hasil, tapi kepada yang mengkreasikannya. Maka kekaguman kita kepada malaikat harusnya menambah keyakinan kita kepada zat yang menciptakan malaikat. Paham maksud saya ya? Dan yang terakhir, yang paling penting bahwa apapun tugas malaikat yang Allah bebankan, kita diwajib dipercaya. Wajib bagi kita percaya bahwa ada makhluk Allah di luar sana yang dia tidak kita sebut punya ayah dan punya bapak, tidaklah kemudian menikah, tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidaklah kemudian dia makan dan minum, dia tidak tidur, dia tidak punya nafsu, dia tidak punya kecenderungan seksual. Dia selalu melakukan semua apa yang Allah perintahkan kepada dia. Tak pernah sekalipun dia terlambat dalam melaksanakan perintah Allah. Tak pernah pula dia tertidur ataupun lalai terhadap perintah Allah. Tidak pernah. Itulah malaikat. Mencintai mereka menjadi syarat sah bagi keimanan seorang mukmin. Tidak mencintai mereka, bahkan sebaliknya membenci mereka, itu alamat kafir.
Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.